Alam semesta dalam lengan bukanlah kekuatan magis yang begitu canggih hingga langka di dunia. Beberapa orang telah mampu membudidayakannya sejak periode Jindan. Namun, kekuatan ajaib ini sangat populer di kalangan para pembudidaya. Oleh karena itu, meskipun seseorang mencapai alam abadi, masih ada orang yang dapat menggunakan kekuatan gaib tersebut. Tidak semua orang bisa menggunakannya, tetapi di antara 10 orang abadi, setidaknya 7 atau 8 dapat menggunakannya dengan sangat terampil. Namun, orang awam memahami alam semesta dalam lengan hanya sebagai pengoperasian prinsip hukum tas penyimpanan, dan yang terkuat hanyalah pengoperasian hukum dunia kecil. Mampu menahan gunung atau danau di lengan baju sudah sangat menakjubkan. Siapakah yang pernah mengira bahwa benua yang hancur dapat ditampung dalam lengan baju? Pemandangan itu, keagungan itu, terlalu sulit untuk dibayangkan. Itulah sebabnya, ketika mereka melihat tindakan Fang Xing dan seluruh taman peri ditelan sedikit demi sedikit oleh pusaran badai besar, mereka tidak bereaksi lama dan hanya menatap pemandangan itu dengan linglung. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil negeri dongeng ini. Namun tak lama kemudian, seorang kultivator Tianyuan tiba-tiba bereaksi dan berteriak marah dengan suara yang dalam. Ya, kau ambil semuanya, lalu apa yang kita inginkan? Kalimat ini mengingatkan banyak orang, dan mereka semua bereaksi dan bergegas mengambilnya. Dunia dalam jangkauan Fang Xing begitu mengerikan, sehingga mereka semua tercengang oleh pemandangan itu. Namun, itu hanya sesaat. Segera mereka menemukan masalahnya. Seberapapun kuatnya dunia dalam genggaman sang pangeran misterius, itu hanyalah sarana untuk memperjuangkan negeri dongeng. Bagaimana mereka bisa melihatnya merenggut seluruh negeri peri itu? Titik titik titik. Titik titik titik. Sial, dia bertindak terlalu jauh. Ada banyak sekali di antara kita, dan kita hanya ingin menjadi bagian dari Chaos Fairyland, tetapi orang ini hanya ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Anda tidak perlu khawatir tersedak saat makan sendirian. Ledakan, 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 ledakan. Ada banyak sekali orang yang bersorak saat mereka menukik ke bawah, memancarkan sinar cahaya ilahi. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhannya, jumlah ini masih kecil. Lagi pula, pertempuran yang tiba-tiba tadi telah menyebabkan sebagian besar dari mereka terjerumus dalam pertempuran yang sengit. Pada saat ini, bahkan jika mereka ingin menghentikan sang pangeran, sudah terlambat untuk melakukannya. Mereka bahkan lebih enggan memberi kesempatan kepada musuh bebuyutan di seberang sana untuk membasmi mereka. Oleh karena itu, hanya 1 atau 2 dari 10 orang yang mengambil tindakan saat ini. Hari ini, aku akan menyimpan semuanya untuk diriku sendiri. Pada saat ini, Fang Xing juga menjadi kejam. Dia menjaga pikirannya tetap tenang dan diam-diam mengaktifkan kekuatan gaibnya. Apa yang terjadi sekarang tidak sepenuhnya diprediksi olehnya, tetapi sebagian besar sesuai dengan harapannya. Dia juga tahu bahwa saat dia membawa Chaos Fiery Garden ke dunianya kesadarannya, saat itu merupakan saat yang paling berbahaya baginya, karena dia harus membawa Chaos Fiery Garden dan turbulensi Heavenly Will yang melindungi Chaos Fiery Garden ke dunianya kesadarannya di waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, setelah dia mulai menggunakan Sleeve Qiankun, kehendak surgawi tidak dapat lagi melindunginya. Pada saat yang sama, dia tidak dapat dengan mudah mengganggu proses penggunaan lengan Qiankun. Dengan kata lain, saat ini, dia bahkan tidak bisa menghindari kekuatan sihir orang lain dan hanya bisa melawan. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada gerakan ini? Fang Xing berpikir dalam hati, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menutup matanya. Suara mendesing. Langit dipenuhi dengan kekuatan magis, seperti kembang api, yang datang dari segala penjuru bidang bintang, semuanya menyerang Fang Xing. Di antara mereka, ada kekuatan magis para kultivator Tianyuan dan kekuatan magis bawaan para makhluk dewa. Beraneka ragam dan hidup, dan kekuatannya kuat dan lemah. Tetapi dengan jumlah sebanyak itu, tentu saja itu sangat mengerikan. Sekalipun seorang Daluo Jinxian datang, dia tidak akan berani melawan kekuatan gaib ini. Tetapi Fang Xing melakukan hal itu. Dia mengeluarkan raungan rendah di dalam hatinya, dan tengkorak kecil yang tergantung di pinggangnya terbang. Tengkorak itu digantung di atas kepalanya. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar. Sebuah bola cahaya putih bersih langsung melonjak dari atas tengkorak, menutupi langit dan bumi. Dalam sekejap, ia benar-benar berubah wujud menjadi seorang Buddha, dengan penampilan hikmat, sedang duduk bersila di medan bintang. Fang Xing sedang duduk bersila di jantung sang Buddha, tanpa bergerak memperlihatkan kekuatan magis di lengan bajunya. Cahaya ajaib dari seluruh ladang di sekelilingnya mengenai sang Buddha, lalu lenyap tak terlihat. Formasi pagoda. Itu adalah formasi inti di dunia kecil Fang Xing yang dipanggil olehnya untuk melindungi dirinya. Dia ingin menggunakan formasi ini untuk secara paksa mengambil alih kekuatan sihir semua orang di sekitarnya dan memastikan bahwa proses mengintegrasikan dirinya ke dalam Chaos Fiery Garden tidak akan terganggu. 1 poin, 2 poin, 3 poin.
Negeri dongeng kekacauan yang luas ditelan pusaran itu sedikit demi sedikit, memasuki wilayah kesadarannya sedikit demi sedikit. Suasana di sekitarnya seindah kembang api. Baik para kultivator Tianyuan maupun makhluk-makhluk dari klan dewa, mereka semua hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika kekuatan sihir mereka dihalangi oleh hantu Buddha raksasa putih, yang tidak menghentikan putra kaisar untuk mengambil alih taman peri kekacauan. Mereka semua tercengang. Tidak bagus, formasi Buddha itu sangat sulit dihadapi. Kita harus mencari cara untuk menghancurkannya. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berteriak, terkejut dan marah. Kecuali jika ada Daluo Jinxian di sini, siapa yang punya kemampuan untuk menghancurkan formasi ini? Orang lain berteriak dengan marah kecuali kita bergabung lagi. Begitu kata-kata itu diucapkan, tempat itu menjadi sunyi. Jika mereka bergabung lagi. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar tampak seperti lelucon. Bagaimana pertempuran ini baru saja dimulai? Bukankah itu hanya karena kita ingin bergabung? Mereka telah lama mengetahui bahwa situasi yang paling menguntungkan adalah bagi kedua belah pihak untuk menggabungkan kekuatan, tetapi mereka malah mulai bertempur tak terkendali. Meskipun mereka sekarang tahu lebih mendesak bahwa mereka harus bergabung, pembasmian baru saja dimulai. Seberapa mudahkah meyakinkan pihak lain, atau bahkan meyakinkan diri mereka sendiri? Mereka tahu apa yang benar untuk dilakukan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya, dan bahkan melakukan yang sebaliknya. Ini situasi mereka saat ini. Namun, saat mereka merasa marah dan kesal, Fang Xing justru merenggut Chaos Fairyland sedikit demi sedikit. Setengah dari taman peri besar itu kini telah ditelan oleh pusaran itu. Dan formasi pagoda besar itu masih berdiri di medan bintang, dan belum dirusak oleh praktisi lain. Haha, meskipun itu adalah langkah yang berisiko, setidaknya itu adalah langkah yang benar. Melihat sebagian besar taman peri kekacauan telah terpadu dan formasi pagoda aman dan terlindungi, Fang Xing merasa gembira dan gembira. Selama dia dapat membawa Chaos Fairy Garden ke dunianya, siapakah yang dapat merebut sehelai daun obat peri darinya? Selain itu, saat itu dia akan sendirian, dan dia bisa pergi kapan saja dia mau, dan melarikan diri kapan saja dia mau. Tidak seorang pun akan mampu mempersulitnya, dan segalanya akan jauh lebih mudah. Meskipun dia telah memikirkan semua ini dalam benaknya sebelumnya, melihat bahwa semuanya terjadi seperti yang dia bayangkan, dia tetap merasa bahagia, dan bahkan merasa sedikit berterima kasih kepada Kaisar Shi. Itu semua berkat rencana cadangan yang ditinggalkan Kaisar Shi sehingga segalanya berjalan lancar. Jika bukan karena bidak catur tersembunyi yang diletakkannya di kedua sisi, Tianyuan dan Shen Meng tidak akan pernah berada dalam kekacauan seperti ini saat ini. Mereka mungkin akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menggabungkan kekuatan untuk menerobos formasi dan bergegas mengambil ramuan itu. Walaupun dia tidak tahu pihak mana yang akan mendapat lebih banyak, tujuannya untuk merampas semua ramuan itu tidak mungkin tercapai. Dia hanya bisa berkata bahwa itu adalah keberuntungan. Menerima, memikirkan hal ini, hatinya sedikit mencelos, dan dia diam-diam menarik napas dalam-dalam. Kekuatan dunia dalam pelukannya segera menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, bagian baru dari negeri dongeng yang kacau itu memasuki alam kesadarannya. Kotoran, di luar langit, Tianyuan dan makhluk-makhluk aliansi ilahi yang melihat pemandangan ini merasa semakin tertekan. Meskipun situasinya telah menjadi sangat kritis, kekacauan di antara mereka belum berakhir. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi mereka tidak dapat mengakhiri kekacauan ini, apalagi berhenti berjuang dan bergabung. Jika kita tidak mengakhiri pertempuran ini, mustahil untuk menghentikan Fang Xing. Haruskah kita memanggil Master Ilahi? Jika salah satu klonnya datang. Raja Dewa Tonggu sudah berkonsentrasi berpikir, dan menatap ibu serangga tersembunyi dengan cemas. Tidak, dewa-dewa sedang bertarung dengan orang lain untuk memperebutkan pohon harta karun Taiksu. Karena dia belum mengakhiri pertempuran dalam waktu yang lama, itu berarti ketiga tetua Tianyuan cukup kuat. Setidaknya mereka dapat mengancamnya. Jika dia mengirim inkarnasi lain untuk membantu kita, saya khawatir dia tidak akan sebanding dengan ketiga tetua Tianyuan. Anda juga tahu bahwa dia telah mengirim terlalu banyak inkarnasi untuk memimpin berbagai suku dewa. Ratu Serangga tersembunyi menolak tanpa berpikir. Apakah kau ingin mengundang orang suci yang menjaga jalan belakang? Di pihak Tianyuan, beberapa orang juga dengan cemas mendiskusikan masalah tersebut, dan seseorang menyarankan untuk mengundang orang suci itu. Tidak, tak lama kemudian, seorang pria gemuk menggelengkan kepalanya dan menolak orang suci itu menjaga gerbang teleportasi di belakang untuk kita, dan dia tidak bisa pergi tanpa izin. Jika dia datang ke sini untuk membantu kita merebut Taman Abadi, tetapi pasukan di belakang kosong, pasukan abadi yang mengepung kita akan memanfaatkannya dan merebut gerbang teleportasi kita. Bahkan jika kita merebut Taman Abadi, kita akan terjebak sampai mati di medan bintang ini oleh pasukan abadi. Masing-masing dari mereka memiliki bawahannya sendiri dan rencananya sendiri. Untuk sesaat,
kedua belah pihak sangat cemas dan bingung harus berbuat apa. Pada saat ini, Fang Xing hampir mampu sepenuhnya menyerap Chaos Fairyland ke dalam dunianya kesadarannya. Baik Tian Yuan maupun Shen Meng memiliki banyak master berbakat, tetapi saat ini, mereka hanya bisa melihatnya mengambil alih Taman Peri. Hal ini membuatnya merasa sedikit bangga, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa. Sungguh menakjubkan. Semua pahlawan harus menyerah, tetapi kamu memiliki negeri dongeng itu untuk dirimu sendiri. Aku benar-benar mengagumi metodemu. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, suara yang tenang dan lembut terdengar tepat di samping telinga Fang Xing. Wehao! Fang Xing yang baru saja menghela napas lega, tiba-tiba terkejut ketika mendengar ini dan berbalik dan berteriak. Dia bisa mendengarnya dengan jelas, suara itu terngiang di telinganya, tetapi masalahnya, seharusnya tidak ada seorang pun di sekitarnya. Siapa yang bicara? Fang Xing telah mengambil sebagian besar Chaos Fairyland yang luas, hanya tersisa 2 atau 3 bagian di luar. Ketika ia hendak melenyapkan semuanya sekaligus, tiba-tiba ia mendengar suara seperti itu, yang langsung mengejutkannya dan membuat hembusan angin sejuk keluar dari 36.000 pori-porinya. Ia dapat mendengarnya dengan jelas, suara itu benar-benar terngiang di telinganya, dan itu pasti sangat dekat dengannya, dapat dikatakan sangat dekat, tetapi titik inilah yang membuatnya terkejut. Anda harus tahu bahwa sekarang, 3.000 mil di sekelilingnya telah dikelilingi oleh formasi pagoda. Hanya ada dirinya dan negeri dongeng ini. Bagaimana mungkin seseorang diam-diam menerobos batas formasi pagoda dan datang langsung kepadanya? Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu bahkan tidak mengenali suaraku. Saat Fang Xing berteriak kaget, suara itu perlahan mulai terdengar lagi. Pada saat yang sama, sebuah altar gelap terbang keluar dari dunia tengkorak kecil Fang Xing, dan perlahan muncul di depan Fang Xing seperti senjata ajaib. Kemudian, di mata Fang Xing yang terkejut, seorang pria perlahan bangkit dari altar. Dia mengenakan jubah putih, dengan tangan terlipat di depan perutnya. Dia tersenyum tipis dan menatap Fang Xing dengan tenang. Indera, tetapi ketika Fang Xing melihat pria ini, seluruh wajahnya menjadi sangat serius. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu lelaki ini lagi saat ini. Dia memiliki penampilan yang elegan, ekspresi yang tenang, dan tatapan mata yang lembut, seolah-olah semuanya terkendali. Tetapi siapakah dia kalau bukan Kaisar Si yang meninggal di luar alam dewa? Tetapi dia jelas sudah mati, bahkan jasadnya telah dibawa pergi oleh Dewa Mahadewa untuk persembahan darah, jadi bagaimana dia bisa muncul di sini? Sekalipun Fang Xing begitu berani, dia tidak dapat menahan perasaan sedih di hatinya saat ini. Apakah kamu berpikir bahwa aku seharusnya mati? Kaisar Si, yang sedang duduk di altar, tampaknya memahami pikiran Fang Xing dan tersenyum tipis. Fang Xing terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, kamu memang mati. Setelah jeda, ia menambahkan tubuhmu tidak palsu pada saat itu. Jika memang palsu, itu tidak akan bisa menipu dewa. Mendengar ini, Kaisar Si tersenyum dan berkata, tentu saja itu tidak palsu, itu tubuh asliku, itu diriku yang sebenarnya, atau diriku yang sebenarnya. Aku memang mati dalam kekacauan itu, dan bahkan mati di tangan King Luo. Di perahu peri itu, dialah yang memberiku pukulan terakhir ketika dia memelukku di saat-saat terakhir, menyebabkan kematianku yang sebenarnya. Setelah mengatakan ini, matanya meredup sejenak, dan dia mengangkat kepalanya lagi setelah beberapa saat, mengembuskan napas, dan berkata, hanya saja aku biasanya lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, jadi aku meninggalkan sebagian asal-usulku di altar dunia kecilku terlebih dahulu, dan perlahan-lahan memeliharanya. Dengan cara ini, bahkan jika tubuh asliku mati, aku dapat menggunakan asal-usul ini untuk membentuk kembali inkarnasiku, memberi diriku kesempatan lain untuk memulai kembali. Kamu sudah menduga pada waktu itu bahwa aku akan membasmimu. Mendengar ini, mata Fang Xing berkedip beberapa kali dan wajahnya menjadi gelap. Tentu saja dia mengerti apa yang telah dilakukan Kaisar Si. Itu tidak lebih dari sekadar menggunakan metode rahasia untuk mengorbankan asal-usulnya dan membentuk kembali vitalitasnya. Dia sendiri telah menggunakan metode rahasia ini, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia terpaksa melakukannya. Lagi pula, setiap kali dia melakukan hal itu akan berdampak pada kultivasinya sendiri. Sekarang sungguh sulit baginya untuk memahami mengapa Kaisar Si menanam benih ini terlebih dahulu, dan mengapa dia meninggalkannya di altar. Mungkinkah dia telah menebak semua pikirannya dan membuat pengaturan yang tepat? Jika ini benar, sungguh mengerikan. Bukan begitu. Aku tidak pernah menganggapmu terlalu serius dalam rencanaku. Setelah mendengar ini, Kaisar Si tertawa pelan. Saya berencana melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dan khawatir akan gagal, jadi saya menyimpan ini sebagai rencana cadangan. Saya hanya tidak menyangka akan menggunakannya padamu. Apa yang berbahaya? Fang Xing terkejut dan bertanya buru-buru. Haha,
Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Kaisar Si tersenyum lembut tetapi menolak menjawab pertanyaannya. Dia berdiri dan menunjuk dengan jari ringan. Suara mendesing. Ketika dia berdiri, seluruh tubuhnya tampak membengkak dan aura dingin seperti salju menyebar ke sekujur tubuhnya. Pada saat ini, ia hanyalah perwujudan yang terlahir kembali, atau sisa dari roh sejati. Budidayanya hanya 20% sampai 30%. Kekuatannya jauh lebih rendah dari kekuatannya sebelumnya. Jika Fang Xing bisa bergerak, dia bisa membasminya dengan satu tangan. Namun, Fang Xing saat ini sedang memperlihatkan kekuatan gaibnya dan tidak dapat diganggu untuk menggunakannya. Dia benar-benar membiarkannya menunjuk di depannya. Kau ingin membasmiku, tapi tidak semudah itu, kan? Fang Xing mengerutkan kening, dan dengan suara gemerisik di belakangnya, jubah merah darah berkibar dan menyebar ke suatu area seperti lautan darah. Jubah darah itu sangat kuat, dan itu pasti bukan sesuatu yang bisa dipatahkan dengan mudah oleh Kaisar Si hanya dengan satu jari. Namun, ketika Kaisar Si melihat jubah darah, dia tersenyum tipis, dan mengubah jari-jarinya menjadi telapak tangan. Dengan tarikan ringan, jubah darah itu tampaknya telah menerima perintah dan benar-benar terbang langsung ke arah telapak tangannya. Dia lalu menangkapnya dengan satu tangan dan mengikatkannya ke tubuhnya. Burung itu berkibar tertiup angin, dan dia segera merasakan keagungan dan martabat yang sama seperti sebelumnya. Dia mendesah pelan, ini awalnya milikku. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku telah jatuh ke dunia kecilmu. Meskipun aku tahu apa yang sedang terjadi, aku tidak berani muncul karena aku bisa saja ditekan kapan saja di dunia kecilmu. Namun, aku tidak menyangka bahwa keadaan akan berubah begitu cepat. Dalam waktu sesingkat itu, kau tiba-tiba menarik formasi di dunia kecil itu, membuatku bebas. Kaisar Si, mengenakan jubah merah darah, tersenyum lembut yang tidak kuduga adalah kau benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Saat aku membuka mataku, aku melihat hadiah yang begitu hebat yang telah kau persiapkan. Haha, seluruh Chaos Fairyland, bagaimana kau melakukannya? Ucapnya pelan, tetapi niat membasmi tiba-tiba terpancar di matanya, lalu dia menamparkan lagi. Terjadilah hawa dingin yang hebat antara langit dan bumi, dan sebutir pohon palem membeku sejauh sejuta mil. Pada saat ini, Fang Xing yang tengah menggunakan kekuatan gaibnya sama sekali tidak mampu menahan telapak tangan ini. Ada kebencian yang gila di mata Kaisar Si yang tampaknya damai. Jelaslah bahwa hatinya tidak sedamai yang tampak di permukaan. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak memiliki keinginan untuk melampiaskan kebencian karena dipenggal dan mati setelah pembalikan itu. Yang lebih penting lagi, dia telah bekerja keras untuk mendapatkan Chaos Fairyland, dan dia telah membuat rencana yang tak terhitung jumlahnya serta meneteskan air mata yang tak terhitung jumlahnya untuk ini. Tetapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa semua ini ada tepat di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Meskipun dia baru saja melarikan diri dan tidak familiar dengan situasi di sekitarnya, setelah sekilas melihat, dia dapat melihat dengan jelas bahwa adiknya telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengusir Tian Yuan dan makhluk-makhluk dari klan dewa serta memasuki Taman Peri Kekacauan. Tampaknya dia menggunakan metode yang tak terbayangkan dan aneh untuk merenggut seluruh Taman Peri Kekacauan. Selama dia bisa membasminya dengan satu telapak tangan dan kemudian menggulung obat-obatan abadi yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa pergi dengan bebas. Pertarungan ini akan menjadi kemenangan besar baginya. Hei, jangan tidak sabar. Mari kita bicara sebentar. Pada titik ini, Fang Xing tidak dapat menahan perasaan sedikit panik, dan berteriak sambil menyeringai. Hal tak terduga yang terjadi sungguh di luar imajinasinya. Dia hampir berhasil, tetapi siapa yang mengira bahwa Kaisar Si akan muncul? Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Kaisar Si harus melepaskan asal-usulnya sendiri dan menanam bibit. Haha, saudaraku, aku benar-benar tidak ingin mengobrol denganmu lagi. Tetapi Kaisar Si tampaknya tidak tergerak dan dia menepuk pelan kepala Fang Xing. Apakah kita benar-benar harus? Fang Xing dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan hendak membuat keputusan sulit berikutnya. Siapa yang berani menyakitinya? Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, teriakan panik terdengar dari tengkorak itu, dan kemudian sebuah bayangan putih keluar dari tengkorak itu, dengan suara yang arogan dan dingin, dan kekuatan magis yang terpancar ke segala arah, dan menyerbu ke arah Kaisar Si. Kaisar Si merasakannya dan juga terkejut. Dia mundur sekejap dan menatap tajam. Namun, dia sedikit terkejut saat melihat ini. Ia mengira orang yang datang adalah seorang majikan, tapi tak disangka yang menyerang ternyata hanya seorang gadis kecil. Dilihat dari aura di tubuhnya, dia jelas berada di alam keabadian sejati, tetapi ketika dia menyerang, dia dilanda kepanikan dan jelas tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, saat ini, gadis itu berani dan berdiri di depan Fang Xing dengan tangan terbuka, tidak mundur sedikit pun. Haha, Lao Wu, basmi dia. Fang Xing terkejut ketika melihat ini dan berteriak cepat.
Dia lupa bahwa ada setan yang tinggal di tengkorak itu. Bagaimanapun, dia telah memberikan gadis kecil ini kehidupan abadi. Dia benar-benar abadi. Namun, gadis ini terlalu malas. Dia lebih suka menggoda gadis kecil yang buta itu dan memaksa bayi Taiksu memakai celana setiap hari daripada menenangkan diri dan berlatih. Kekuatannya begitu menakjubkan sehingga Fang Xing malu mengatakan bahwa dia adalah seorang abadi yang sejati. Tapi sekarang, penampilannya sangat membantu. Jika itu terjadi di masa lalu, kemampuannya tentu tidak akan mampu menahan satu jari pun dari Kaisar Si. Namun sekarang, Kaisar Si baru saja terlahir kembali. Menurut Fang Xing, tingkat kultivasinya tersisa kurang dari 20% atau 30%. Mei Er sekarang memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Kau benar-benar rela mempertaruhkan nyawamu pada gadis berambut kuning seperti ini. Kaisar Si menatap gadis yang menatapnya dengan ngeri tetapi tidak mau menjauh, dengan ekspresi yang sangat dingin. Jadi apa? Anak kelima saya sangat cakap. Fang Xing tersenyum dan tampak acuh tak acuh, tetapi diam-diam dia mempercepat penggunaan kekuatan gaibnya. Gadis, beraninya kau menghentikanku, apa kau tidak takut mati? Kaisar Si memandang Cier dengan acuh tak acuh dan berjalan maju perlahan. Cier jelas menggigil, tetapi tetap berteriak, takut. Bahkan jika kamu takut, aku tidak akan membiarkanmu. Fang Xing mungkin tidak pernah menyangka sepanjang hidupnya bahwa suatu hari gadis Cier akan menjadi penghalang terakhir yang melindunginya, dan perlindungan semacam ini bukan sekadar upaya putus asa, tetapi perlindungan nyata untuk dirinya sendiri. Melihat tubuhnya yang kecil, dia mengembangkan sayapnya seperti anak ayam untuk menghalangi di depannya, sedangkan Kaisar Si yang ada di seberangnya benar-benar tidak berani menerobos dan menyerangnya. Lagi pula, tidak peduli seberapa jahatnya gadis Cier, dia tetaplah seorang abadi yang bermartabat, sebuah eksistensi dengan kehidupan abadi, dan tubuh asli Kaisar Si, yang diciptakan oleh bagian asal ini, tidak akan bisa memiliki kultivasi sebelumnya kecuali dia membenamkan dirinya dalam latihan keras selama ratusan atau ribuan tahun. Terlebih lagi, pada saat ini, melihat penampilan gadis Cier, dia tampak tersentuh. Setelah sekian lama, dia tetap diam. Aku sangat mengagumimu. Kau bisa membiarkan seorang gadis kecil melindungimu dengan sangat. Setelah terdiam lama, Kaisar Si berbicara pelan dan menoleh ke arah Fang Xing. Mungkin karena aku terlihat lebih baik darimu. Fang Xing memutar mulutnya dan tersenyum. Di permukaan, dia sedang bercanda, tetapi diam-diam dia meningkatkan penggunaan kekuatan magis Qiankun di lengan bajunya. Pusaran badai besar terus berputar dan hampir 80% dari Chaos Fairyland telah memasuki dunia kesadarannya. Saat ini hatinya juga berdebar-debar gelisah, berharap agar gadis kecil Cier dapat bersikap lebih tegar. Selama dia memberi dirinya secangkir teh lagi, dia akan selesai. Tetapi meskipun Kaisar Si tidak berekspresi apapun, dia jelas mengetahui segalanya dalam hatinya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mendesah dalam-dalam. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya beralih ke arah lain. Suaranya terdengar samar, dan tatapan matanya menjadi sedikit lebih dalam. Tapi kau punya bantuan, dan aku juga punya bantuan. Titik titik titik, titik titik titik. Mendengar ini, jantung Fang Xing berdebar kencang dan dia melihat ke arah yang ditujunya. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah pertanyaan. Di dunianya sendiri, memang tidak hanya ada Indra dan Cier, tetapi juga orang lain. Dan dia adalah orang yang paling sulit dipercaya, King Luo. Benar saja, di mulut tengkorak yang terbuka lebar, setengah tubuh wanita terlihat. Dia mengenakan rok hijau, ekspresinya sedih dan matanya penuh air mata. Hanya separuh wajahnya yang terlihat. Dia melihat ke sini, dan tatapannya diarahkan kepada Kaisar Si yang mengenakan jaket putih dan jubah merah darah di punggungnya. Kompleksitas tatapan matanya sungguh tak terbayangkan, mengandung penyesalan yang tak terhitung, kekesalan, kegembiraan, keterkejutan. Atau lebih tepatnya, semua emosi tidak ada, hanya ekspresi bingung. Kaisar Si jelas melihatnya juga, ekspresinya tidak dapat dikenali. Dia berkata dengan lembut, kamu memiliki seorang gadis kecil yang bersedia mengorbankan hidupnya untuk melindungimu, mengapa aku tidak memiliki King Luo? Gadis kecil itu mungkin dapat menghentikanku yang telah kehilangan banyak kultivasi, tetapi bisakah dia menghentikan saudara perempuannya? Tatapan mata Fang Xing berubah tajam dan hatinya pun hancur. Pada saat itu, Cier begitu ketakutan hingga tubuhnya mulai gemetar. Dia dan Fang Xing jelas sama-sama tahu apa yang sedang terjadi, yaitu, mereka tidak bisa menghentikannya. Meskipun Cier dan King Luo adalah saudara tiri, perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar. Jika King Luo mengambil tindakan, Cier tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. King Luo, kemarilah. Aku tahu dia telah memberimu batasan, tapi aku bisa membantumu menyingkirkannya. Kaisar Si berbicara lembut dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada peri King Luo. Dia berbicara begitu tenang,
seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan King Luo tetap menghormatinya seperti dewa. Kakak perempuan, gadis kecil Cier hampir ketakutan hingga menangis dan berbalik menatap peri King Luo. Fang Xing juga menunjukkan setengah senyum di wajahnya, seolah-olah dia menganggap semua ini sangat menarik. Jika Kaisar Liu ada di sini, mungkin baik dia maupun Kaisar Si tidak akan menyangka bahwa nasib kedua putra langit merah besar akan benar-benar bergantung pada kedua gadis di bawah lutut King Xuanyu, penguasa wilayah King Xuantian. Sebenarnya giliran merekalah untuk memutuskan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah di antara kedua putra itu. Kaisar Si berdiri di sana dengan tenang, mengangkat tangannya, menunggu peri King Luo datang kepadanya. Fang Xing dan Cier juga ikut berdebar-debar, menanti adegan ini muncul. Tetapi mereka menunggu lama dan tidak melihat pemandangan ini. Peri King Luo masih berdiri di tepi dunia kecil, dengan hanya separuh tubuhnya yang terekspos, menatap ke arah ini dengan kesedihan yang mendalam. Lambat laun raut wajah Indra berubah, ia tampak sedikit tidak puas, namun tetap tenang. Ada apa denganmu? Dia menatap peri King Luo. Kamu. Peri King Luo akhirnya berbicara perlahan, tetapi dia tampak sedikit gagap, dan suaranya bergetar tak terkendali. Jangan bertarung dengannya lagi, menyerah saja, oke. Dia berhenti sejenak, dan ketika berbicara lagi, dia tampak memiliki tekad. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan padaku, tapi kumohon menyerahlah, oke. Sekarang kau hanya memiliki sebagian dari keinginan aslimu, dan bahkan tubuhmu yang sejati dengan kehidupan abadi telah musnah. Kau tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Bawalah aku bersamamu dan pergilah mengasingkan diri, oke. Dahi. Setelah mendengar ini, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, dengan tatapan aneh di matanya. Tatapan mata Kaisar Si semakin tajam, dia menatap peri King Luo dengan saksama. Ini benar-benar bukan sesuatu yang akan kau katakan. Suara peri King Luo sedikit bergetar. Aku serius, jangan lawan dia lagi, oke. Kaisar Si bertanya dengan tenang. Mengapa kamu berkata begitu? Peri King Luo terdiam beberapa saat, lalu berbisik, karena bagaimanapun juga, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Desir. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, suasana di sekelilingnya menjadi sunyi dan sunyi senyap. Jelas, tidak seorang pun di ruangan itu menyangka peri King Luo akan memberikan jawaban seperti itu. Setelah terdiam cukup lama, Kaisar Si akhirnya menunjukkan secercah cahaya cemerlang di matanya. Dia menatap peri King Luo dengan dingin. Ketika dia berbicara lagi, suaranya tidak lagi lembut dan tenang seperti sebelumnya. Kamu bilang aku tidak bisa mengalahkannya. Saya tidak tahu apakah semua orang di ruangan itu salah mendengarnya, tetapi saya sebenarnya mendengar sedikit kemarahan dan rasa malu dalam kata-katanya. Ya, peri King Luo menjadi tenang saat ini, mengangguk pelan, dan berkata banyaknya pertempuran ini seharusnya membuktikan bahwa kamu tidak bisa mengalahkannya. Meskipun aku tidak menyangka bahwa kamu masih memiliki rencana cadangan, memberi dirimu kesempatan untuk membentuk kembali semangatmu yang sebenarnya, tetapi menurutku kamu masih tidak bisa mengalahkannya. Kamu tampaknya telah memperhitungkan segalanya, tetapi apapun yang kamu perhitungkan, dia akan melampauimu satu langkah. Bahkan sekarang, menurutku itu sama saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika aku membantumu sekarang, aku benar-benar bisa mengalahkannya? Saat dia mengatakan ini, dia menatap Kaisar Si dengan ekspresi memohon. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Saya sudah terlalu sering kalah darinya sebelumnya, sekarang saya hanya ingin menang sekali saja. Kaisar Si berbicara dengan suara rendah, melirik Fang Xing, lalu menundukkan kepalanya lagi. Terutama sekali menang melawanmu, tetapi tampaknya aku masih gagal. Hatimu dulu miliknya, tetapi sekarang, kau takut padanya. Tampaknya apapun pilihan yang kau buat, itu akan selalu menjadi miliknya. Jika aku mengatakan mengapa aku benar-benar kalah darinya setiap saat, itu mungkin karena aku tidak sekejam dia, karena bagimu, dia yang tidak peduli padamu selalu membuatmu lebih tersentuh. Hal ini diucapkannya dengan sangat kesal, bahkan sedikit bingung, dan Kaisar Si hanya mengucapkan beberapa patah kata tanpa sadar, lalu berhenti berbicara. Setelah terdiam cukup lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap peri King Luo sambil mencibir juga. Apakah kau benar-benar mengira aku kalah darinya? Saya tidak kalah darinya, itu hanya takdir. Dia menarik napas dalam-dalam, senyum agak masam muncul di wajahnya, dia menatap Fang Xing dan berkata, setelah tubuh asliku mati, aku yakin kamu telah menemukan bahwa hadiah ketiga yang aku persembahkan kepada dewa hanyalah peti mati kosong, kan? Ya, siapa yang ingin kamu masukkan ke sana? Fang Xing sedikit terkejut saat mendengar ini, dan menatap ke arah Kaisar Si dengan tatapan ingin tahu. Harus dikatakan bahwa ada banyak rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Si, tetapi peti mati kosong itulah yang paling menarik baginya, karena ia memikirkannya berkali-kali setelahnya. Dalam situasi saat itu,
mustahil bagi Kaisar Si untuk benar-benar mengambil peti jenazah kosong untuk dipersembahkan kepada dewa, namun peti jenazah itu memang kosong. Hal ini membuatnya bingung. Apa sebenarnya yang sedang dimainkan Kaisar Si dan apa gunanya peti mati itu? Kemana perginya orang di dalam peti mati itu? Atau dengan kata lain, siapakah yang akan dia masukkan ke dalam peti mati itu? Kau bahkan tak tahu seberapa besar kau telah menghancurkan rencanaku. Setelah mendengar kata-kata Fang Xing yang jelas-jelas provokatif, dan melihat Peri King Luo yang jelas-jelas ketakutan dan tampak sedang memikirkan sesuatu, Kaisar Si juga tampak berat hati. Sedikit amarah tampak di wajahnya, tetapi dia menahannya dengan kuat. Setelah beberapa saat, sedikit rasa lelah muncul di wajahnya. Meskipun matanya tertuju pada Fang Xing, semua orang dapat mendengar bahwa dia sedang menjelaskan sesuatu kepada Peri King Luo. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Peti mati kosong itu awalnya berisi tubuh guru putra Kaisar, Du Longzi. Du Longzi. Fang Xing sedikit terkejut saat mendengar ini, tetapi dia tidak tahu siapa yang sedang dia bicarakan. Tetapi Peri King Luo tercengang saat mendengar ini. Dia tentu tahu siapa guru Kaisar, Du Longzi. Dia adalah Dewa Emas yang ditunjuk oleh Kaisar Merah untuk mengajari Kaisar Si cara berlatih. Sampai batas tertentu, dia juga merupakan pelindung yang diam-diam melindungi Kaisar Si. Namun saat berada di alam dewa, dia pernah bertanya kemana Du Longzi pergi. Kaisar Si berkata bahwa dia telah pergi ke tempat lain dan tidak ada lagi. Karena alasan inilah Peri King Luo percaya bahwa Kaisar Si telah dikalahkan dan tidak ada jalan baginya untuk melarikan diri. Setelah memberikan jawaban ini, Kaisar Si mendesah pelan dan ekspresinya menjadi lebih acuh tak acuh. Sebenarnya, aku tidak berbohong kepada Dewa Tertinggi. Orang di dalam peti mati itu memang keturunan Raja Abadi Guangcheng. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara dengan lembut, karena keturunan Raja Abadi Guangcheng ini adalah guruku. Dia telah mengajariku cara berlatih sejak aku masih kecil dan selalu menjadi pelindungku seperti bayangan. Dia awalnya adalah putra ketiga Raja Abadi Guangcheng. Kemudian, ketika Raja Abadi Guangcheng dalam kesulitan, dia bergabung dengan pasukan ayahku. Dia bahkan adalah kenalan lama dewa-dewa. Titik titik titik. Titik titik titik. Kalau saja adikku tidak muncul entah dari mana dan mengacaukan semua rencanaku, semuanya pasti jadi seperti ini. Kaisar Si berkata sambil menatap Fang Xing dan mendesah pelan, Tuan Du Longzi akan berbaring di peti mati itu, dilihat oleh Dewa Tertinggi, dan dikenali penampilannya. Kemudian, ketika Dewa Tertinggi melihat keturunan musuhnya, dia marah dan dibasmi oleh Du Longzi yang menyembunyikan auranya dengan hukum agung Netherworld. Meskipun dia memiliki kekuatan magis yang hebat, aku sudah tahu bahwa untuk menstabilkan situasi, dia telah memisahkan banyak inkarnasi. Aku khawatir kekuatan tubuh aslinya hanya 30% atau paling banyak 40%. Tuan Du Longzi memiliki peluang bagus untuk berhasil. Bahkan jika dia gagal. Kaisar Si berkata dengan tenang saat itu, saya memegang jimat kekaisaran yang ditulis oleh ayah saya, bukan. Seolah-olah dia bertekad untuk mengejutkan orang-orang, kata-kata Kaisar Si membuat Fang Xing merasa dingin di hatinya. Setelah membasmi dewa penguasa, para dewa tidak memiliki pemimpin. Ditambah lagi, di antara tiga raja dewa, satu telah bekerja sama denganku, dan yang lainnya sebenarnya adalah orangku. Para dewa secara alami takut pada makhluk abadi, jadi aku dapat menaklukkan kelompok dewa ini di bawah komandoku. Dengan kelompok dewa ini, aku dapat dengan tenang menyiapkan formasi besar untuk menyambut mereka dan menunggu Chaos Fiery Garden muncul. Meskipun Tian Yuan telah mengetahui rencana ini sejak lama, mereka mungkin tidak dapat bersaing denganku. Bagaimanapun, Tian Yuan juga memiliki pion-pionku. Awalnya, rencana ini sangat mudah. Aku menyiapkan banyak trik dan cadangan untuk mencapai tujuanku, yaitu membawa Chaos Fiery Garden di bawah komandoku tanpa memberitahu Zixuan Immortal Marshal, dan pada saat yang sama, menaklukkan kelompok dewa ini tanpa usaha apapun dan memperlakukan mereka sebagai bawahanku sendiri. Sayang sekali aku telah mempertimbangkan semua perubahan, tetapi aku tidak mempertimbangkanmu. Tatapan mata Kaisar Si tertuju pada Fang Xing sambil tersenyum pahit. Hehe, Fang Xing juga tertawa bersamanya, lalu diam-diam meningkatkan kecepatan pengumpulan Chaos Fiery Garden. Aku tidak menyangka kau benar-benar bisa meyakinkan dewa-dewa untuk menyerangku. Saat itu, dewa-dewa sudah siap, dan akan merepotkan bagi Tuan Du Longzi dan aku untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, dewa-dewa adalah dewa-dewa. Dalam pertarungan langsung, bahkan jika Tuan Du Longzi dan jimat kaisar di tanganku bergabung, peluang untuk menang akan kecil. Jadi aku harus mengorbankan tubuh asliku, dan Tuan Du Longzi mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar dari peti mati kosong dan bersembunyi di aliansi dewa. Kurasa dia seharusnya mengawasimu secara diam-diam selama periode waktu ini, menunggu kesempatan untuk menyelamatkanku. Pada titik ini, Kaisar Si mendesah pelan awalnya aku menunggunya menyelamatkanku,
Tetapi aku tidak menyangka kau akan mengambil alih formasi inti dunia kecil, yang memberiku kesempatan untuk muncul atas inisiatifku sendiri. Ini membuatku merasa beruntung. Kau secara tidak sengaja telah menghancurkan semua rencanaku. Tetapi sekarang, karena suatu kebetulan yang aneh, saya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan semuanya kembali. Kaisar Si menghela napas. Apakah ini tipuan takdir? Meskipun dia telah menggunakan kekuatan gaibnya dengan sekuat tenaga, dia juga mendengar apa yang dikatakan Kaisar Si. Keterkejutan dalam hatinya benar-benar tak terlukiskan. Saat itu di Istana Dewa-Dewa, mereka semua melihat peti mati kosong dan membuat banyak tebakan, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di balik peti mati kosong ini tersimpan begitu banyak pikiran dan tipu daya. Kaisar Si ini sungguh menakjubkan. Kalau saja dia tidak mengatakannya sendiri, Fang Xing mungkin tidak akan pernah menyangka kalau dia bisa memiliki semangat yang begitu besar, bukan? Sial, dia sebenarnya berencana membasmi dewa. Terlebih lagi, ketika dia benar-benar menghitung sesuai idenya, Fang Xing tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Karena jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia mungkin berhasil. Pertama-tama, meskipun dewa-dewa mengatakannya dengan enteng, dalam hatinya, dia benar-benar khawatir dengan garis keturunan Raja Abadi Guangcheng. Setelah Kaisar Si meninggal, dia bahkan membuka peti jenazah untuk melihatnya. Setelah melihat peti mati yang kosong, dia jelas sedikit kecewa dan terkejut. Bisa dibayangkan kalau dia membuka peti jenazah itu dan melihat sesosok mayat yang sangat mirip dengan musuh bebuyutannya Raja Abadi Guangcheng, lalu tiba-tiba diserbu oleh ilmu sihir yang dikeluarkan oleh mayat tersebut, lalu tiba-tiba diserang, meski kultivasinya sangat tinggi dan dia tidak langsung mati dalam waktu singkat, tapi di belakangnya. Tetapi ada juga seorang abadi Tai yang memegang jimat kekaisaran. Saat itu di Istana Shen Xiao, dewa-dewa berusaha sekuat tenaga menekan jimat kaisar, tetapi dia masih menderita beberapa luka. Dari sini, dapat dilihat bahwa ancaman yang dapat ditimbulkan jimat kekaisaran ini terhadap dewa-dewa jauh lebih besar daripada seorang Daluo Jinxian. Sekalipun kedua jurus ini digabung, tetap saja tidak akan mampu membasmi tubuh asli sang dewa. Di antara ketiga raja dewa tersebut, masih ada seorang raja dewa yang tersembunyi, yang merupakan anak buah Indra yang sebenarnya. Saat dewa penguasa sedang tidak sadar, kalau orang ini diam-diam menghampiri dewa penguasa lalu menyerangnya, apalagi dewa penguasa yang hanya berkekuatan 30% atau 40% saja, takutnya dewa penguasa yang berkekuatan penuh juga akan kena masalah. Secara umum, kekhawatiran tentang pembasmian adalah bahwa orang-orang akan dikepung dan dibasmi setelah pembasmian, tetapi Kaisar Si tidak khawatir tentang itu. Berpikir tentang betapa pengecutnya para dewa saat melihat para dewa abadi, Fang Xing benar-benar merasa bahwa jika dia membasmi dewa tertinggi, dia dapat memanggil 8.000 pasukan malam merah untuk menyerang mereka sambil mengintimidasi para dewa, dan kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk mengejar dan mengumpulkan bawahan dewa tertinggi untuk kepentingannya sendiri. Ini sangat mungkin. Setelah memikirkan semua ini, itu benar-benar membuat orang bergidik. Bahkan Fang Xing pun mengagumi keberanian Kaisar Si dan promosinya selangkah demi selangkah. Lalu aku berpikir lagi, rencana yang begitu matang itu hancur total karena aku sendiri tidak tahu kenapa. Dia benar-benar merasa Indra sangat tidak beruntung. Mengapa kamu menggangguku saat kamu tidak ada kerjaan? Sampai di sini, apakah kamu masih mau bilang kalau aku kalah darinya? Kaisar Si mengucapkan begitu banyak kata dalam satu tarikan napas sebelum dia berhenti dan berdiri diam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat King Luo. King Luo juga membelalakkan matanya karena takut. Meskipun dia selalu berada di sisi Kaisar Si sebelumnya, dia jelas tidak pernah menyangka bahwa dia begitu gila di dalam hatinya. Dan dia jelas-jelas merahasiakan hal ini dariku, tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang hal itu. Bahkan saya pun menjadi curiga untuk waktu yang lama dan merasa gelisah setelah mengetahui bahwa itu adalah peti mati yang kosong. Ini, mungkin takdir. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi akhirnya dia hanya mengucapkan kalimat ini. Baginya, dia secara alami mengerti bahwa meskipun rencana Kaisar Si gila, itu bukan tanpa harapan untuk berhasil. Namun pada akhirnya, ia dengan mudah dihancurkan oleh Kaisar Liu. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata begini. Selain takdir, penjelasan apa lagi yang ada untuk semua keanehan ini? Ya, mungkin itu takdir, atau mungkin. Pada saat ini, Kaisar Si juga tersenyum pahit dan menatap Fang Xing dengan tatapan tegas. Dia tidak melanjutkan bagian kedua kalimatnya, tetapi mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk Fang Xing dari kejauhan, wajahnya tegas dan dingin. Tidak peduli siapa kamu, jika aku menangkapmu, aku akhirnya akan mengetahui semua kemungkinannya. Apa tebakannya? Pada saat ini, jantung Fang Xing tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar kencang, dan dia berpikir dalam hati. Namun dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya,
dan mencibir itu tergantung apakah kau bisa menangkapku lebih dulu. Saat dia berkata demikian, dia berteriak dingin di dalam hatinya, dan kekuatan sihirnya pun meledak. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk menjalankan metode dunia dalam lengan bajunya. Sekarang dia telah mengumpulkan lebih dari 80% dari Chaos Fiery Garden, dan hanya tersisa 20% saja. Kaisar Si sekarang jelas tidak punya cara untuk menahan diri, jadi dia ingin mengambil risiko dan mengumpulkan Taman Peri Kekacauan dengan cara apapun. Dia bertaruh apakah Peri King Luo, yang telah menderita kerugian berkali-kali darinya, berani memilih untuk menjadi musuhnya lagi. Dia bertaruh apakah gadis Cier benar-benar dapat melindunginya saat ini. Apakah kau benar-benar berpikir aku harus menangkapmu sendiri? Pada saat ini, Kaisar Si juga mencibir atau menurutmu strategi menunda waktu berhasil. Melihat kekuatan sihir Fang Xing yang tiba-tiba bertambah cepat, dia tiba-tiba menggerakkan 10 jarinya, seolah sedang mengomunikasikan sesuatu, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Tuan Dulongzi awalnya ingin memanfaatkan pertarungan antara dewa-dewa dan tetua Tianyuan, tetapi saya sudah memberitahunya bahwa itu tidak perlu. Tatapan matanya yang dingin tertuju pada wajah Fang Xing. Jangan kira aku tidak bisa menebak, pohon harta karun Taiksu selalu ada di Taman Peri. Pada saat kritis ini, Kaisar Si tiba-tiba tidak punya niat untuk melanjutkan serangan, dan bahkan menyerah membujuk Peri King Luo. Dia hanya berdiri diam dengan kedua tangan di belakang punggungnya, sambil menatap ke langit. Pada saat ini, jantung Fang Xing berdebar kencang. Dia tahu bahwa Kaisar Si telah bersembunyi selama beberapa waktu, dan hanya yang disebut Master Kekaisaran Dulongzi yang mengamatinya secara diam-diam. Dia pasti sudah menebak banyak hal. Meskipun dia tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa dia palsu, pasti ada rasa curiga di hatinya, maka dia mengucapkan kata-kata itu. Sekarang, semuanya tergantung pada apakah apa yang dikatakannya benar atau salah. Tetapi yang membuat hatinya hancur adalah bahwa Kaisar Si sungguh tidak berbohong. Pada saat ini, langit di luar sedang kacau. Semua orang hanya menggunakan kekuatan gaib mereka untuk menyerang Buddha raksasa. Namun, kekuatan mereka terlalu lemah untuk menghancurkan formasi pagoda. Semakin mereka tidak bisa menghancurkannya, semakin panik dan cemas mereka jadinya. Serangan mereka menjadi lebih tidak teanisir, dan pada saat yang sama, mereka semua waspada terhadap serangan diam-diam dari satu sama lain. Situasinya menjadi kacau dan sulit diselesaikan. Namun di tengah kekacauan ini, seorang pria berjubah hitam muncul di suatu titik. Dilihat dari auranya, dia bukanlah makhluk dewa, tetapi dia juga benar-benar berbeda dari para biksu Tianyuan. Seluruh tubuh lelaki itu diam membisu bagaikan batu. Dia berjalan perlahan di udara menuju ke suatu tempat sejauh 100 mil di depan Buddha raksasa, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menyerbu ke depan dengan suara keras. Ledakan. Sulit untuk menggambarkan kekerasan pada saat itu. Serangan yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Dua cahaya abu-abu menghantam formasi pagoda dengan keras, menyebabkannya berguncang dan cahayanya menjadi kacau. Siapa orang ini? Serangan tunggal ini membuat para kultivator Tianyuan dan para dewa terkejut, ribuan mata tertuju padanya pada saat yang sama. Titik. Serangan orang ini, yang dipadukan dengan kekuatan magisnya, bagaikan burung phoenix di tengah kawanan burung pegar. Tidak seorang pun berani mengabaikannya dan mereka semua terkejut dan ketakutan. Namun setelah diteliti lebih lanjut, kedua belah pihak terkejut dan mendapati bahwa orang tersebut bukan dari pihak mereka. Tetapi ketika mereka saling memandang, mereka mendapati bahwa pihak lain juga menatap mereka dengan mata terkejut yang sama. Dari mana orang yang misterius dan berkuasa ini berasal? Dilihat dari kekuatan serangannya, dia pasti telah mencapai alam Daluo Jinxian, kan? Ledakan. Di tengah tatapan terkejut kedua belah pihak, lelaki itu tidak memberi tanggapan, dan setelah serangan yang satu gagal, serangan lain datang dengan hebat. Wow, kekuatan magis tersebut menghantam sang Buddha raksasa begitu keras hingga mengubah seluruh formasi pagoda menjadi riak-riak air, berguncang terus-menerus dan tampak siap runtuh sewaktu-waktu. Namun, riak-riak air yang bergetar membawa kekuatan-kekuatan gaib ini ke seluruh tubuh sang Buddha raksasa, dan sang Buddha menerima pukulan itu dengan kekuatan seluruh formasi. Setelah berguncang cukup lama, secara ajaib ia menjadi stabil dan tidak benar-benar runtuh. Di dasar Taman Peri, jantung Fang Xing berdetak kencang dua kali dengan dua pukulan itu, dan kemudian dia sangat gembira. Kekuatan formasi pagoda ini memang mengesankan. Secara logika, adalah mungkin bagi seorang Dewa Emas untuk mengalahkan formasi ini, tetapi Dulongzi di luar jelas sedikit kekurangan kekuatan dan belum mencapai tingkat mampu menembus formasi ini dengan satu pukulan, yang memberinya waktu. Tetapi Kaisar Si, yang berdiri di sana dengan tenang, memperhatikan senyum di wajah Fang Xing, tetapi tidak berbicara. Senior ini tinggal selangkah lagi untuk mengalahkan formasi ini. Mari kita bantu dia bersama-sama. Tepat setelah pria berjubah hitam itu menyerang dua kali, pihak Tianyuan dan aliansi ilahi,
yang terkejut dengan pemandangan ini dan terdiam, tiba-tiba berteriak keras dan menyerbu ke depan pada saat yang sama, siap untuk menandingi serangan ketiga pria itu. Mereka semua telah melihat bahwa kekuatan gaib pria ini benar-benar telah menyentuh asal-muasal formasi pagoda. Dia hanya selangkah lagi untuk memecah formasi itu. Mereka tidak membutuhkan banyak orang, asal beberapa master top keluar, mereka dapat bekerja sama dengannya untuk mengalahkan formasi tersebut. Tidak hanya berpikir begitu, beberapa orang telah bergegas maju. Di pihak aliansi ilahi, ibu cacing tersembunyi juga siap beraksi. Orang ini memiliki asal-usul yang misterius dan kultivasi yang luar biasa. Bagaimana dia bisa membantunya menghancurkan formasi? Pada saat ini, orang-orang dari Tianyuan dan Senmeng terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak peduli siapa dia, mari kita hancurkan formasi itu bersama-sama terlebih dahulu dan masuk ke negeri dongeng. Namun, tak lama kemudian, baik Wang Daoren dari Tianyuan maupun Yuyin Chongmu dari Senmeng menanggapi keberatan tersebut, dan mereka sangat yakin jika tidak, saya khawatir seluruh taman peri akan diambil oleh orang itu. Apa yang akan kita perjuangkan? Dahi. Jawaban yang tampaknya masuk akal itu sebenarnya membuat banyak orang sedikit tercengang, dan ada pula yang tidak bisa berkata apa-apa. Situasi saat ini memang begitu kusut. Saksikan pangeran aneh itu membawa pergi seluruh taman peri kekacauan, atau bekerja sama dengan Daluo Jinxian yang misterius untuk mengalahkan formasi Buddha dan menghentikan sang pangeran. Kedua pilihan tersebut tampaknya membuat orang merasa tidak nyaman, tetapi masalahnya adalah tidak banyak waktu untuk memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak orang secara tidak sadar merasa bahwa lebih baik memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya terlebih dahulu, daripada direnggut oleh orang lain. Klik, 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 sebelum banyak orang menyadari masalahnya, pria berjubah hitam itu sudah melancarkan gerakannya lagi, dan Wang Daoren dari Tianyuan, Yuyin Chongmu dari Senmeng, dan yang lainnya juga menggunakan kekuatan gaib mereka seperti yang dilakukannya kali ini. Cahaya abu-abu yang kuat, disertai banyak cahaya magis yang lebih lemah, menghantam tubuh Buddha raksasa secara bersamaan, seolah-olah menghantam kaca. Seluruh permukaan Buddha ditutupi retakan, dan retakan terus menyebar ke tubuh Buddha. Pikiran semua orang tampaknya ada di tenggorokan mereka saat ini, dan kegembiraan mengalir keluar. Formasi Buddha yang merepotkan ini akhirnya akan dibubarkan, dan mereka akhirnya bisa melangkah ke negeri dongeng kekacauan yang seharusnya sudah mereka masuki sejak lama. Sehat, desahan panjang terdengar dalam hati Fang Xing. Ia tidak ingin melihat formasi stupa besar yang telah menemaninya selama bertahun-tahun menghilang. Lagi pula, formasi tersebut sebenarnya bukan miliknya, melainkan dipinjamkan kepadanya oleh Sekte Buddha. Maka pada saat itu juga, dengan pikirannya, ia segera mengecilkan formasi stupa yang hendak pecah tetapi belum pecah itu, dan mengubahnya menjadi bola cahaya yang tersimpan di dalam tengkorak. Pada saat ini, tidak ada lagi perlindungan di depannya. Dia baru menguasai 90% Chaos Fairyland dan hanya tinggal 10% lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi, dia seperti bayi yang baru lahir, sama sekali tidak mampu melindungi dirinya sendiri di hadapan para kultivator Tianyuan dan para dewa. Hanya Ibel yang bisa melindunginya saat ketakutan. Haha, saudaraku, bagaimana rasanya jika sudah merencanakan segala sesuatunya tetapi gagal di saat-saat terakhir? Kaisar Si masih belum bergerak sedikit pun. Namun, ketika melihat para kultivator Tianyuan dan para makhluk dewata yang berdatangan dari langit bak hujan meteor, dia pun menoleh dan menatap Fang Xing. Dia masih memanggilnya saudara, tetapi ada ejekan yang tak tersamar di wajahnya. Fang Xing tidak tahu apakah dia mendengar apa yang dikatakannya, tetapi dia mengabaikannya. Pada saat ini, hanya ada sedikit saja dari Chaos Fiery Garden yang belum termasuk dalam dunianya yang sadar. Jika dia mengakhiri kekuatan magis dunia di lengan bajunya saat ini, seluruh taman peri kekacauan akan runtuh, dan semua obat-obatan abadi masih akan memasuki dunianya dalam kesadarannya, tetapi mereka tidak akan mampu bertahan lagi. Dengan kata lain, kecuali pohon harta karun Taiksu yang diubah oleh gadis kecil buta itu, yang memiliki ketahanan tertentu, obat-obatan abadi lainnya akan kehilangan vitalitasnya saat dia secara paksa menarik kembali kekuatan sihirnya. Lagi pula, dia baru saja menghubungkan segalanya dengan laut yang bergolak dan kehendak langit. Jika kekuatan sihirnya terganggu saat ini, apa yang akan mereka hadapi adalah malapetaka yang dahsyat seperti runtuhnya langit dan bumi. Tidak semua orang di tingkat abadi yang tersebar dapat menahan malapetaka seperti itu, apalagi obat abadi yang lahir dengan energi abadi tetapi tidak memerlukan kultivasi. Yang lebih penting, bagaimana jika kekuatan supranaturalku berakhir saat ini? Baik Tianyuan maupun Senmeng terus mengawasinya, bahkan seorang Daluo Jinxian juga tengah mengamatinya. Dalam situasi ini, saya khawatir hanya ada satu jalan keluar. Sebentar lagi aku akan tahu siapa dirimu. Kaisar Si melihat bahwa dia tidak menjawab, tetapi dia tidak peduli. Dia tersenyum dingin dan berbisik, kamu tidak perlu khawatir,
Aku akan membiarkan Dulongzi melindungimu untuk sementara waktu, dan kemudian perlahan-lahan bertanya tentang identitasmu. Ketika dia berkata demikian, dia sudah secara otomatis melarikan diri dan bergegas ke arah lain. Ke arah itu, Dulongzi, yang telah menghancurkan formasi pagoda, juga bergegas ke arah itu. Keduanya menghindari Tianyuan dan para dewa yang bergegas mendekat, dan bertemu di langit berbintang. Dulongzi memegang roh sejati Kaisar Si dengan kedua tangannya, lalu membiarkannya lolos ke dahinya. Ini karena Kaisar Si hanyalah roh sejati yang dibentuk kembali, bahkan tanpa tubuh fisik, dan kultivasinya telah menurun drastis. Dia tidak berani terlibat dalam kekacauan yang akan terjadi. Jika tidak, jika seseorang dengan kultivasi hebat mulai bertarung, semburan cahaya suci kemungkinan akan membasminya. Oleh karena itu, ketika formasi itu pecah, hal pertama yang dipikirkannya adalah bagaimana menyelamatkan dirinya. Terlebih lagi, pada titik ini, dia secara alami tidak perlu mengambil tindakan, karena dia tidak tahu berapa banyak orang yang sudah mengincar Fang Xing. Jangan ganggu pangeran. Baik Tianyuan maupun aliansi ilahi bergegas menuju Fang Xing pada saat yang sama ketika formasi pagoda menghilang. Yang berada di depan adalah Raja Dewa Tonggu, Ibu Cacing tersembunyi, pendekar pedang kurus dari Tianyuan, dan Peri Qingyan. Pendeta Tao Wang, seorang pria gemuk berjubah kuno, dan beberapa orang lain mengikuti dari dekat, tetapi merekalah yang paling dekat dengan Fang Xing. Pada saat ini, mereka semua dipenuhi dengan niat membasmi, dan tidak seorang pun ingin melewatkan kesempatan untuk menjatuhkan Fang Xing sesegera mungkin. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Cier masih berdiri dengan lengan terentang, menghalangi jalan Fang Xing, tetapi dia sendiri sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dengan kemampuannya yang terbatas, bagaimana mungkin dia bisa menghentikan begitu banyak orang kuat? Dia cemas dan takut. Dia ingin melindungi Fang Xing, tetapi dia juga merasakan kelemahannya sendiri. Dia hampir pingsan. Dia berteriak tanpa sadar, "Jangan. Aku mohon padamu. Jangan sakiti Fang Xing kecil." Entah teriakan Cier itu benar-benar sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Saat pertama kali bertemu Fang Xing telah langsung melaporkan nama aslinya. Kemudian, meskipun identitasnya sebagai Di Liu terungkap, dia tidak pernah mengubah namanya. Fang Xing terlalu malas untuk memintanya mengganti namanya, jadi ia memanggilnya apapun yang diinginkannya. Sekarang dia benar-benar takut. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang belum banyak melihat dunia, mampu mengendalikan diri di hadapan begitu banyak kultivator dan dewa Tianyuan yang ganas? Selain itu, dia bukanlah orang yang berkemauan keras, jadi dia secara tidak sadar memohon belas kasihan. Tentu saja, secara tidak sadar dia tidak berpikir bahwa permohonannya untuk belas kasihan akan ada gunanya. Dia masih putus asa dalam hatinya. Sudah berakhir. Kehidupan indah yang kubayangkan sebelumnya tak bisa lagi dijalani. Pada saat ini, Cier memikirkan hal ini dalam benaknya, dan dia merasa putus asa. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kata-kata permohonannya yang biasa itu akan menimbulkan reaksi sebesar itu. Awalnya, baik para kultivator Tianyuan maupun makhluk aliansi ilahi menyerbu ke arah Fang Xing dengan niat membasmi yang besar saat ini. Mereka semua melihat bahwa Fang Xing telah menguasai sebagian besar Taman Peri Kekacauan dengan beberapa metode rahasia aneh, yang membuat dia dan Taman Peri Kekacauan menjadi satu kesatuan. Jadi sekarang mereka hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah menangkap Fang Xing secara langsung, yang berarti mereka akan memiliki Chaos Fiery Garden di tangan mereka sendiri. Ini bisa dianggap sebagai kemenangan besar, dan mereka akan merebut seluruh Taman Peri. Pilihan lainnya adalah membasmi Fang Xing secara langsung dan mengganggu kekuatan sihirnya. Dengan begitu, karena kekuatan gaibnya belum keluar sepenuhnya, sekalipun seekor ular piton dibasmi sebelum ia sempat menelan mangsanya seluruhnya, maka mangsanya itu akan dimuntahkan seluruhnya olehnya sebelum ia mati. Lalu mereka dapat mengambil tindakan dan masing-masing mengambil bagian dari obat abadi. Awalnya, bersaing untuk menangkap Fang Xing akan menjadi pilihan yang paling menguntungkan, tetapi pada saat ini, tidak ada dari mereka yang berani meremehkan lawan mereka. Baik Tianyuan maupun Shen Meng, mereka semua tahu bahwa mustahil untuk menguasai Taman Abadi sendirian saat lawan mereka mengincar mereka dengan penuh nafsu, terutama karena ada seorang Daluo Jinxian dengan asal-usul misterius di sana. Bahkan jika ada yang bisa mengambil alih seluruh Taman Abadi, itu pasti bukan mereka. Maka mereka membuat keputusan pada saat yang sama, yaitu membasmi putra kaisar. Basmi dia, paksa kekuatan supranaturalnya runtuh, dan buat dia memuntahkan Taman Peri, lalu masing-masing dari mereka akan bertarung memperebutkan obat abadi di dalamnya. Dengan cara ini, tidak peduli apakah pihak seseorang berada dalam posisi menguntungkan atau tidak, seseorang dijamin akan memperoleh ramuan dalam jumlah yang relatif besar. Karena alasan inilah ketika mereka menyerbu ke arah Fang Xing, mereka semua datang dengan niat membasmi yang kuat.
Selama proses menyelam ke bawah, niat membasmi mereka bahkan sudah semakin meningkat ke titik ekstrim. Hanya dengan satu kesempatan saja, mereka dapat langsung melepaskan niat membasmi yang luar biasa. Tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar kata-kata Cier. Yang lain baik-baik saja, tapi aku sedikit terkejut, dan aku belum bisa melupakan ini. Hanya satu orang yang mengubah ekspresinya hampir secara refleks. Dengan suara whoosh, cahaya peri warna-warninya yang mengembang secara ekstrim meledak dalam sekejap. Pada saat ini, Tianyuan dan Shenmeng sudah dekat satu sama lain, dan mereka tengah memendam niat membasmi yang dahsyat, tetapi mereka belum menyerbu Fang Xing. Oleh karena itu, kekuatan gaib yang meledak dalam sekejap mata itu langsung menyelimuti mereka semua yang lengah. Apakah Tianyuan ingin mengambil alih negeri dongeng ini untuk dirinya sendiri? Raja Dewa Tonggu dan Ibu Cacing Yuyin sama-sama terkejut dan tanpa sadar menghindar dengan tergesa-gesa. Mereka mengira para kultivator Tianyuan mempunyai niat jahat dan sedang menunggu kesempatan untuk menyerang mereka. Mereka pun langsung geram dan berhamburan keluar, masing-masing dari mereka mengeluarkan kekuatan sihirnya untuk menahan serangan warna-warni dari gadis itu. Pada saat yang sama mereka berteriak dengan marah dan niat membasmi meningkat. Mereka menyerbu ke arah para kultivator Tianyuan bagaikan gelombang pasang yang besar, dan dengan niat membasmi yang tiba-tiba meningkat, mereka siap menyerang pihak Tianyuan. Peri Qingyan, ada apa denganmu? Di pihak Tianyuan, karena mereka lebih dekat dengan wanita itu, mereka terpengaruh oleh cahaya warna-warni. Semua orang terkejut dan berteriak keras. Selama bolak-balik ini, perhatian kedua belah pihak teralihkan pada saat-saat terakhir, dan masing-masing dari mereka menjaga sisinya dan berkonsentrasi pada pertahanan. Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang benar-benar menyerbu Fang Xing, melainkan menjaga Fang Xing dari kejauhan bagaikan bintang-bintang, dan masing-masing dari mereka saling berjaga-jaga. Kamu memanggilnya apa tadi? Tetapi wanita yang menyebabkan insiden ini tidak menyadarinya. Dia hanya menatap Cier dengan heran dan penuh tanya. Nama saya Cier. Gadis Cier jelas tidak menduga perubahan mendadak ini. Ketika ditanya, dia menjawab dengan gemetar. Wanita itu terkejut ketika mendengarnya. Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya padanya. Ketika dia berkata demikian, sorot matanya tajam dan dia menatap wajah Fang Xing tanpa berkedip, jelas sekali dia sedang amat cemas. Peri Qingyan, di saat kritis ini, bagaimana mungkin aku membiarkanmu bertindak sekehendak hatimu? Belum lagi kebingungan di hati kedua Raja Dewa Aliansi Ilahi, di pihak Tianyuan, pendekar pedang kurus Su Shaoye adalah orang pertama yang marah. Dia menahan amarah di dalam hatinya, mengerutkan kening dan bertanya pada Peri Qingyan, lalu berteriak dengan suara rendah penggal kepala putra kaisar ini dulu. Desir, semua orang mengetahui poin penting pada saat ini, dan mereka menjadi gelisah dan terus mengambil tindakan setelah mendengar ini. Jangan lakukan apapun. Aku mau tanya satu hal padamu. Aku cuma mau tanya satu hal padamu. Peri Qingyan tiba-tiba menjadi marah pada saat ini. Tampaknya ada lapisan es tipis di wajahnya, dan dia tampak sangat marah. Namun, ada nada memohon dalam kata-katanya. Semua kultivator Tianyuan tahu bahwa dia memiliki status yang luar biasa dan merupakan murid langsung dari salah satu dari 9 orang suci. Karena kualifikasinya yang tak tergantikan, ia dianggap sebagai salah satu dari sedikit bibit abadi yang dapat dibudidayakan. Tidak seorang pun berani menyinggung perasaannya. Selain itu, dia biasanya ceria dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Aneh sekali dia tiba-tiba marah pada saat seperti ini. Semua orang merasa malu dan tidak berani mengambil tindakan apapun. Gadis kecil Cier jelas tidak tahu apa yang telah dikatakannya hingga menimbulkan masalah besar seperti itu. Terutama di bawah pertanyaan Peri Qingyan, hatinya mulai bergetar. Setelah beberapa lama, dia tergagap, dia adalah Di Liu. Nama Fang Xing hanyalah nama yang dipanggilnya dengan santai. Dia juga mengira itu nama palsu. Melihat peri itu bertanya dengan serius, dia tidak berani berbohong, jadi tentu saja dia mengucapkan nama Di Liu. Namun, ketika Peri Qingyan dan yang lainnya mendengar nama ini, mereka langsung bingung dan sedikit linglung. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah mereka salah dengar. Semua orang sedikit bingung, dan melihat bahwa kesalahpahaman yang tiba-tiba ini akan segera teratasi, mereka terus mengambil tindakan. Jika aku mendengarnya dengan benar. Tetapi tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba mendapat suatu ide dan merasa telah menyentuh suatu kebenaran. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Xi. Setelah dia memasuki tubuh Dulongzi, terjadi perubahan pada alis Dulongzi. Dia membuka satu mata dan berubah menjadi 3 mata. Lalu seluruh aura Dulongzi berubah drastis, tetapi ia memiliki kemauan yang lebih mengambang. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar seperti Kaisar Xi. Dia sekarang sudah lebih dekat dan mendengar dengan jelas apa yang diteriakkan Cier. Kemudian dia melihat keterkejutan dan kegembiraan peri dari sisi Tianyuan, dan pikirannya langsung menjadi jernih.
Aku selalu curiga kalau saudaraku, Ruoksu, bukan lagi saudara kandungku. Dan aku juga mendengar bahwa ketika dia berada di wilayah naga, dia bertemu dengan beberapa kultivator dari Tianyuan. Apakah itu berarti identitas aslinya sebenarnya berasal dari? Semua tautan ini tampaknya membuat pikirannya jelas. Dia merasa tebakannya menjadi kenyataan dan rahasianya ada di depan matanya. Itulah sebabnya dia tiba-tiba berbicara lembut saat ini sambil tersenyum. Dia baru saja memanggilku Fang Xing. Setelah berkata demikian, tatapan matanya yang tajam tertuju kepada orang-orang di sekitarnya. Dilihat dari reaksi para kultivator Tianyuan, dia yakin akan segera mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia benar-benar mendapat, hanya saja reaksi ini agak terlalu besar. Fang Xing. Setelah mendengar dua kata ini dengan jelas, pihak Tianyuan tiba-tiba menjadi kacau. Kali ini, bukan hanya Perikingian yang menunjukkan ekspresi gembira. Hampir semua pembudidaya Tianyuan tertegun sejenak, lalu menatap pangeran yang duduk bersila di udara dengan mata terkejut. Namun ada yang kaget dan penasaran, ada yang terkejut dan gembira, bahkan ada yang ragu-ragu dan mukanya muram. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau apakah dia Fang Xing. Tidak mungkin, mungkinkah dia punya nama yang sama dengan setan kecil itu? Meskipun itu hanya kebetulan, ini adalah kebetulan yang terlalu besar. Bukankah dia baru saja menyebut dirinya sebagai putra kaisar? Di antara kaisar abadi dari 33 surga, apakah ada yang memiliki nama belakang Fang? Hampir semua orang berbisik-bisik, dan ketakutan serta kecurigaan tersebut hampir menutupi niat membasmi di lapangan. Aku sudah melihat potret Ibel itu, dan potret itu sama sekali tidak cocok dengan orang ini. Ini, seharusnya hanya kebetulan, kan? Bahkan pendekar pedang kurus Su Shaoye berbicara dengan ragu-ragu dan melihat ke arah Perikingian. Dalam situasi ini, sebagian besar kultivator Tianyuan mengira itu suatu kebetulan. Bagaimanapun, mereka tampak berbeda, mempunyai identitas berbeda, dan tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Hanya mengandalkan nama yang dipanggil seorang gadis kecil dalam keadaan panik sungguh tidak bisa membuktikan apapun. Kebanyakan orang mengira demikian, tetapi Perikingian menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia menatap Fang Xing yang sedang duduk bersila di udara, dan berkata dengan suara gemetar, tidak, dia berbeda dari yang lain. Dia selalu berubah dan memiliki kekuatan magis yang hebat. Dia bisa menjadi apa saja. Aku, saat pertama kali berbicara dengannya, dia berubah menjadi orang lain. Pendekar kurus Su Shaoye segera menutup mulutnya dan mengerutkan kening erat. Pada saat ini, hampir semua mata tertuju pada Fang Xing, dan pemandangannya sangat menyedihkan. Terutama mata ketiga di antara kedua alis Dewa Emas yang dimiliki Kaisar Xi, menatap wajah Fang Xing tanpa berkedip, menunggu sesuatu. Fang Xing merasakan tatapannya dan tahu betapa tegangnya situasi. Akhirnya, dia mendesah dalam hatinya, menatap ke arah Kaisar Xi, dan berkata dengan lembut, kamu memang orang yang cerdas dan telah melakukan banyak hal hebat, tetapi aku dapat menjamin bahwa mengungkap identitasku pastilah hal terbodoh yang pernah kamu lakukan. Ketika Kaisar Xi mendengar ini, mata ketiganya menjadi sedikit tajam dan dia mencibir ringan. Pada saat ini, Fang Xing juga mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Semua orang di sekitarnya merasa sedih karena ekspresinya, dan suasananya sangat menyedihkan. Namun pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba menyeringai dan berkata lembut, semuanya, lama tidak bertemu. Suara yang sudah lama tak terlihat ini betul-betul mengagetkan semua kultivator Tianyuan. Banyak sekali mata yang langsung tertuju pada Fang Xing, dengan ekspresi terkejut, panik, takut, dan emosi di mata mereka. Itu benar-benar dia. Saat mendengar kata-kata itu, air mata mengalir di mata Perikingian. Dia menatap Fang Xing dengan tatapan lembut, wajahnya penuh obsesi. Pria gemuk di belakangnya menyipitkan matanya, memperlihatkan desahan dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh perutnya dan tertawa beberapa kali. Di antara para kultivator Tianyuan, ada beberapa yang tidak terlalu mengesankan dalam penampilan dan kekuatan. Mereka semua menatap Fang Xing dengan penuh kegembiraan saat ini. Tentu saja, beberapa di antara mereka pada saat ini pupil matanya mengerut, ekspresi mereka marah, dan wajah mereka menunjukkan sedikit kebencian yang jelas. Semua emosi yang rumit ini sangat mirip dengan berbagai orang yang ditemui Fang Xing dan berbagai hal yang dilakukannya selama periode Tianyuan. Bahkan Fang Xing merasa sedikit sedih saat melihat tatapan rumit yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya. Dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara kerumunan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa. Lagi pula, dia telah meninggalkan Tianyuan selama bertahun-tahun. Meskipun ia belum menjadi orang asing, banyak wajah-wajah baru yang belum pernah dilihatnya sebelumnya telah muncul. Itu sudah terungkap. Pada saat ini, di tengah emosi yang rumit, Kaisar Xi akhirnya tenang dan membuat rencana.
Titik titik titik. Titik titik titik. Dia percaya bahwa dia sudah dapat menentukan hal-hal tertentu. Lalu, dia berhenti berbicara, karena tahu bahwa sudah waktunya untuk menutup jaring. Dengan 5 jari bergerak pelan di udara, sebuah pikiran ilahi dilepaskan dan masuk ke dalam hati beberapa orang. Semuanya, waktunya hampir habis. Apakah ini saatnya mengenang? Tiba-tiba sebuah suara memecah suasana penuh kemarahan dan penindasan. Itu Wang Daoren dari Tianyuan. Dia murung pada saat ini. Dia melirik Fang Xing dengan dingin dan berteriak dengan suara rendah, jangan sebut dia evil atau bukan. Belum ada bukti yang jelas. Bahkan jika dia bisa membuktikan bahwa dia evil, apa pentingnya? Kamu pasti tidak lupa tujuan kita datang ke sini. Pasukan dari berbagai pihak terus mendekat. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus segera mengumpulkan ramuan dan meninggalkan daerah ini. Kita bisa membicarakannya saat kita kembali. Sambil berbicara, dia sudah mengangkat pedang kuno itu terbalik, dan seberkas cahaya pedang melesat ke arah Fang Xing dari kejauhan. Cahaya pedang ini seperti bom mesiu, yang langsung memicu serangkaian ledakan keras. Bukan hanya murid-murid di sekitar Wang Daoren yang melakukan hal yang sama, bahkan ibu serangga tersembunyi dari aliansi ilahi pun siap bergerak, dan dalam sekejap, niat membasmi bangkit lagi. Siapa yang berani? Pada saat ini, Peri Qingyan menjadi sangat cemas. Dia menatap tajam ke arah pendeta Tao Wang dan memarahinya dengan suara rendah. Pada saat yang sama, seorang pria gemuk tidak jauh dari Wang Daoren tiba-tiba mendekatinya, menyingsingkan lengan bajunya, dan menyapu semua kekuatan magis Wang Daoren dan murid-muridnya. Lalu dia tertawa dingin dan berkata, mengapa kamu terburu-buru? Wang Daoren sangat marah, menatap pria gemuk itu dan berteriak, Dao Wufang, apa yang kamu inginkan? Pria gemuk itu tidak takut padanya, tetapi malah mencibir, kamu terburu-buru menyerang sebelum bisa membedakan antara kawan dan lawan. Aku ingin bertanya apa yang ingin kamu lakukan. Apa maksudmu dengan tidak membedakan kawan dan lawan? Ibel ini telah melakukan banyak kejahatan. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai kawan Tian Yuan? Begitu Wang Daoren mengatakan ini, banyak orang di ruangan itu mengangguk setuju sambil berdiri terbalik. Pandangan mereka pada Fang Xing menjadi rumit. Mereka mengingat kembali berbagai legenda tentang setan ini. Tampaknya, dia benar-benar tidak bisa dianggap sebagai teman Tian Yuan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Dan Peri Qingyan yang berdiri di sampingnya, menatap ke arah Taois Wang dengan niat membasmi setelah mendengar kata-kata ini. Wang Daoren merasa ngeri, tetapi dia tidak berani berbicara. Pada saat ini, hati Fang Xing sedikit terkejut, dan sedikit kepahitan melonjak dalam hatinya. Dia tampaknya tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu setelah mengungkapkan identitasnya di depan umum untuk pertama kalinya. Belum lagi menjadi bagian dari Tian Yuan, bukankah aku sekarang sudah bukan teman Tian Yuan? Hal ini benar-benar membuatnya terkejut. Peri Qingyan, harap tenang. Pada saat ini, pendekar pedang kurus Susaoye tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, segera menarik perhatian semua orang Tianyuan. Dia mengerutkan kening dan berkata, meskipun apa yang dikatakan Daois Wang agak belak-belakan, itu bukan tanpa alasan. Siapa di kuil Tao saya yang tidak tahu berbagai perbuatan jahat yang telah dilakukan Ibel ini? Dia mengacaukan upacara Fengshan, menghancurkan Yao Qi, merampok peti mati Xuan, memotong kepala Tian Jiao, dan sebagainya. Terlalu banyak perbuatan jahat yang tidak dapat dihitung, bukan? Sambil berbicara, dia mengerutkan kening dan melirik Fang Xing, lalu berkata dengan suara yang dalam, Su memulai jalur kultivasinya relatif terlambat, tetapi aku pernah mendengar tentang Ibel ini. Jika dikatakan bahwa berbagai perbuatan buruk yang dia lakukan selama kultivasinya tidak terlihat olehku, dan aku tidak dapat memastikan apakah itu benar atau salah, maka setidaknya satu hal adalah bahwa dia memang tidak dapat dimaafkan. Bagaimanapun juga, dia juga makhluk Tianyuan. Tianyuan melahirkannya, membesarkannya, mengajarinya, dan memberinya segalanya, tetapi apa yang dia lakukan? Para makhluk dewa menyerbu Tianyuan, membantai rakyatku, dan mengacaukan gunung serta sungaiku. Siapa di antara manusia berdarah Tianyuan yang tidak akan bangkit dengan pedang untuk melawan para dewa? Tetapi pada saat itu, Ibel ini, demi hidupnya, benar-benar bergabung dengan dewa-dewa dan menjadi orang suci kecil. Kemudian, dalam persaingan untuk daftar dewa yang dianugerahkan, dia tidak ragu untuk menyerang mantan temannya. Perbuatan jahat seperti itu dapat dimaafkan. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh semangat dan kekuatan sehingga langsung menarik tatapan bermusuhan dari para kultivator Tianyuan. Awalnya, ekspresi yang mereka berikan kepada Fang Xing sebagian besar adalah ekspresi terkejut dan penasaran, tetapi sekarang secara bertahap berubah menjadi kebencian. Kamu bicara omong kosong. Peri Qingyan sangat marah ketika mendengar ini, dan dia berteriak dengan dingin pada saat itu, dia melakukannya demi keberuntungan Tianyuan, jadi dia tidak peduli dengan reputasinya dan berpura-pura bergabung dengan dewa-dewa untuk mencari tahu keberadaan daftar dewa yang dianugerahkan.
Jika bukan karena dia, bagaimana Tianyuan benar-benar bisa mendapatkan daftar dewa yang dianugerahkan? Kelompok orang pertama yang melangkah ke jembatan Batu Tongxian tahun itu secara pribadi bersaksi tentang masalah ini. Dia tidak hanya tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dia juga memberikan kontribusi besar. Peri Qingyan, sekarang bukan saatnya bagimu untuk bersikap keras kepala. Ketika pendekar pedang kurus Su Shaoye mendengar ini, alisnya berkerut erat, dan dia menatap Peri Qingyan dengan sedikit rasa sakit, dan menasihati dengan suara yang dalam. Itulah yang dikatakan Liga Fengtian dengan sengaja untuk meningkatkan moral pasukan. Siapa yang akan benar-benar mempercayai kata-kata palsu mereka jika mereka memiliki sedikit pengetahuan? Anda mengatakan bahwa dia berpura-pura bergabung dengan penguasa dewa pada saat itu, dan bertekad untuk memperjuangkan daftar dewa yang dianugerahkan untuk Tianyuan. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa setelah daftar dewa yang dianugerahkan diambil, penguasa dewa masih tidak mencabut gelar orang suci kecil Tongtian darinya, tetapi malah mengumumkan kepada dunia bahwa dia secara khusus ditunjuk sebagai kepala orang suci kecil pengadilan ilahi? Mengapa semua makhluk Tianyuan yang memberikan kontribusi dalam pertempuran untuk daftar dewa yang dianugerahkan mendapatkan keberuntungan dan menjadi kelompok Tianjiao pertama yang menginjakan kaki di jalan abadi, tetapi dialah satu-satunya yang ditinggalkan dan akhirnya meninggalkan Tianyuan dengan sedih? Ini karena Peri Qingyan menjadi semakin marah saat dia mendengarnya, dan secara tidak sadar ingin berbicara dan membantah dengan keras, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, bukan hanya dia. Masalah ini telah diperdebatkan berkali-kali di kuil-kuil Tao dan di Tianyuan. Fang Xing, si ibel kecil yang telah menimbulkan kekacauan besar di Tianyuan dan membuatnya tidak dapat hidup dengan damai, tidak pernah dipastikan apakah dia seorang yang berjasa bagi Tianyuan, seorang kawan ataukah lawan. Ada yang mengatakan bahwa meskipun ia tidak menaati aturan dan menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya, ia mampu menegakkan integritas dan keadilannya, serta telah berulang kali memberikan sumbangsi besar, terutama dalam pertempuran yang paling krusial, yaitu penobatan para dewa. Berkat dialah, si jenius muda Tianyuan kala itu mampu merebut penobatan para dewa dari tangan para dewa. Itulah kontribusinya yang terbesar. Akan tetapi ada juga yang mengatakan kalau saat itu dia benar-benar mengabdi kepada dewa tertinggi, dan benar-benar berusaha keras untuk memenangkan daftar dewa tertinggi, namun pada akhirnya dia gagal dan ditangkap oleh si jenius junior Tianyuan. Hanya saja orang-orang itu mengampuni nyawanya karena rasa hormat kepada persahabatan lama mereka, sehingga dia menjadi satu-satunya dari semua orang suci kecil di pengadilan ilahi yang berhasil selamat. Demi menyemangatinya, dewa sekali lagi menganugerahkan kepadanya gelar orang suci kecil pertama di istana ilahi, tetapi sejak saat itu ia tak lagi dihargai, dan tak tahu harus kemana lagi, ia pun terjun bebas ke dalam hamparan bintang yang luas. Dalam pertempuran penobatan para dewa, apakah dia berhasil mencapai sesuatu atau melakukan kesalahan? Selama puluhan tahun, perdebatan terus berlanjut tanpa kesimpulan apapun. Meskipun beberapa orang di antara kelompok orang pertama yang melangkah ke jembatan Batu Tongxian telah berdiri untuk membantah semua orang dan membuktikan bahwa Fang Xing telah memberikan kontribusi besar, suara-suara seperti itu dengan cepat ditekan oleh beberapa tetua kuil Tao Zuxi. Tidak banyak orang yang mendengarnya, dan lebih sedikit lagi yang mempercayainya. Lagi pula, jika dikatakan bahwa Ibel telah memberikan kontribusi besar tetapi gagal melangkah ke jembatan Batu Tongxian, bukankah itu berarti para tetua kuil Tao Zuxi tidak adil dan meninggalkan orang yang telah memberikan kontribusi besar? Di tempat pemikiran Tao yang begitu besar, berapa banyak orang yang akan mempercayai kata-kata seperti itu? Ditambah dengan penindasan dan distorsi yang disengaja oleh banyak orang, sampai sekarang masih belum ada opini publik tentang masalah ini. Perdebatan tentang apakah Ibel telah melakukan kebaikan atau kesalahan telah menjadi kasus yang belum terpecahkan di Tianyuan. Siapa yang percaya kepadanya, pasti percaya kepadanya, tetapi siapa yang tidak percaya kepadanya, juga punya cukup alasan untuk tidak percaya kepadanya. Pada mulanya kedua suara ini masih bisa berdebat sengit, namun kini setelah puluhan tahun berlalu, berbagai kekuatan makin menguat, orang-orang baru bermunculan, dan makin banyak pula yang tidak percaya kepada setan ini. Karena di mata banyak orang, wajar saja jika seorang Ibel terkenal yang sudah banyak melakukan perbuatan jahat, mengkhianati Tianyuan dan bergabung dengan dewa utama, hingga akhirnya berakhir dengan aib. Sebaliknya, kisah tentang Ibel yang memiliki kebenaran besar dan berjasa besar tetapi ditinggalkan tidak begitu populer. Oleh karena itu, banyak makhluk Tianyuan lebih suka mempercayai pernyataan pertama. Perubahan semacam ini di hati orang-orang tidak dapat dikembalikan lagi dengan kemunculan berulang kali kelompok jenius pertama. Karena alasan inilah setelah pendekar pedang kurus Su Shaoye mengatakan ini, emosi para makhluk di Tianyuan langsung berubah. Awalnya, ketika mereka mendengar nama Fang Xing, perasaan pertama mereka adalah terkejut. Bagaimanapun, sesosok Ibel yang namanya telah mereka dengar berkali-kali benar-benar muncul di hadapan mereka.
Keingintahuannya tak terlukiskan. Namun tak lama kemudian, mereka teringat akan perbuatan jahat yang dilakukan setan tersebut, dan api amarah pun berkobar dalam hati mereka. Mata mereka yang terkejut tampak berubah menjadi pedang. Setelah hening sejenak, seseorang mengambil alih dan tiba-tiba berteriak, "Basmi dia!" Kalimat ini langsung membuat banyak orang terkejut, mereka semua geram dan berteriak, "Ayo kita bersama-sama basmi dia! Basmi ibel ini! Basmi binatang buas ini dan hilangkan bahaya pada Tianyuan!" Hehe, bahkan Fang Xing tidak menyangka reaksi para kultivator Tianyuan. Sekalipun dia sudah punya banyak musuh, membasmi banyak orang, dan merampok banyak barang di masa lalu, dia tetap tidak menyangka kalau suatu hari dia akan benar-benar menjadi tikus jalanan di mata para kultivator Tianyuan, dan dia tidak pernah merasa berhutang apapun pada mereka. Ketika identitasnya pertama kali terungkap, dia telah memikirkan akhir yang bahagia, dan telah memikirkan apa yang harus dilakukan untuk memuaskan dirinya dan pihak Tianyuan. Oleh karena itu, kemarahan tiba-tiba dari para kultivator Tianyuan membuatnya tertegun sejenak. Setelah itu, mendengarkan gelombang teriakan dan pembasmian, dia sebenarnya merasa sedikit sedih. Semuanya, bersatulah dan basmi dia. Di pihak Tianyuan, Wang Daoren melihat bahwa situasinya sudah kuat dan kemarahan para kultivator lainnya pun meningkat. Dia juga sedikit bersemangat. Dia meraung dan menyerbu maju sambil membawa pedang. Kali ini, dia tidak sedang menguji, tetapi benar-benar menampilkan cahaya pedang yang terus-menerus. Berani sekali kau. Di sisi ini, kemarahan Peri Qingyan tampak jelas dalam kata-katanya, dan dia terbang untuk menghentikan mereka. Di sisi lain, teman lama Fang Xing yang gemuk, Dao Wufang, juga meludah dengan ganas dan bergegas maju untuk menghentikan Wang Daoren. Ada juga orang-orang di antara para kultivator Tianyuan yang mencoba menghentikan mereka, dan beberapa berteriak, "Jangan bergerak gegabah, jangan menyerang." Titik titik titik, titik titik titik. Namun bagi hampir 1000 kultivator Tianyuan di lapangan, jumlah mereka tidak diragukan lagi terlalu sedikit, dan suara mereka terlalu lemah. Mereka segera tenggelam dalam gelombang teriakan yang tak ada habisnya. Tak seorang pun mendengarkan apa yang mereka katakan. Kerumunan orang berbondong-bondong datang bagai air pasang. Peri Qingyan dan Dao Wufang, dua orang dengan kultivasi dan senioritas tinggi, dihentikan oleh pendekar pedang kurus Su Shaoye dan Wang Daoren. Mereka mencoba segala cara untuk mencegah mereka menimbulkan masalah saat ini. Pendekar pedang kurus Su Shaoye berwajah berat, dan menghentikan Peri Qingyan seolah dia kecewa padanya. Dia berteriak, "Peri Qingyan, mengapa kamu masih begitu keras kepala saat ini? Ibel ini telah melakukan banyak hal jahat dan setiap orang berhak membasminya. Apakah kamu ingin menghancurkan rencana Tianyuan kita untuknya? Apakah rencana Tianyuan hancur?" Peri Qingyan menatap pendekar pedang kurus Su Shaoye dengan penuh kebencian ketika dia melakukan hal-hal besar untuk Tianyuan. "Kamu masih berguling-guling di dunia seni bela diri." Wajah pendekar pedang kurus Su Shaoye menjadi gelap. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Peri Qingyan sangat marah dan menyerang langsung. "Kalau begitu cobalah hentikan aku." Ledakan. Dia menyerang langsung, tetapi dihentikan oleh Su Shaoye. Mereka berdua benar-benar mulai berkelahi. Meskipun Su Shaoye tidak dapat mengendalikan Peri Qingyan dalam waktu singkat, setelah dihentikan olehnya, Peri Qingyan tidak dapat lagi bergerak untuk menghentikan orang-orang yang menyerbu ke arah Fang Xing. "Wang Lu, kau badut. Tahukah kau bahwa kau telah menyebabkan bencana besar dengan melakukan ini?" Di sisi lain, Dao Wufang juga memiliki kebencian yang tidak dapat dijelaskan, dan dia terlibat dalam pertarungan dengan Wang Daoren, menggunakan kekuatan gaibnya. Wang Daoren mencibir, melirik Fang Xing, dan berkata dengan kasar, "Ini adalah bencana yang telah merusak rencana Tianyuan kita. Dao Wufang, aku tahu kamu memiliki persahabatan dengan ibel itu di masa lalu, tetapi kamu tidak dapat mengabaikan situasi keseluruhan demi persahabatan ini. Sekarang kekuatan sihir ibel hampir habis, apakah kamu ingin melihatnya mengambil alih negeri dongeng?" Dao Wufang menjadi semakin marah dan berteriak, "Aku tahu kau dekat dengan aliansi abadi dan mendengarkan teori-teori sesat mereka. Kau menyangkal prestasi besar Fang Xing dan secara keliru menuduhnya melakukan pengkhianatan. Namun, aku harap kau mengerti bahwa sekarang bukanlah saatnya bagi kalian untuk bersekongkol melawan satu sama lain. Aku memiliki sedikit persahabatan dengannya, tetapi yang lebih penting, aku tahu betapa mengerikannya ibel ini saat ia menjadi gila. Apa yang kau lakukan sekarang hanyalah memprovokasi dia dan memaksanya untuk sepenuhnya menentang Tianyuan. Itu sangat bodoh. Haha, bukankah kamu masih dekat dengan Liga Fengtian?" Wang Daoren mendengarkan namun tidak berkomentar. Dia mencibir, "Aku tidak tahu mengapa ibel ini muncul di sini, tetapi dia jelas sedang sekarat sekarang. Bagaimana dia bisa sekuat yang kamu katakan? Setelah pertempuran hari ini, berita kematian ibel itu akan menyebar ke seluruh kuil Tao dan bahkan ke seluruh Tianyuan. Aku ingin melihat apa yang akan dikatakan oleh para dewa tua yang keras kepala di Liga Fengtian di masa depan."
Di tengah pertengkaran itu, kecenderungan para kultivator Tianyuan tidak dapat dihindari, dan banyak sekali orang bergegas menuju Fang Xing. Segala macam kekuatan magis digunakan. Di tengah kekacauan ini, ada seorang kultivator Tianyuan yang mengenakan jubah emas keriput, dengan tulang kurus, pipi lancip, dan kultivasi yang sangat buruk. Dia hampir mencapai tingkat Sanxian. Akan tetapi, dia tidak menyerbu ke depan, melainkan menatap semua kultivator yang menyerbu ke arah Fang Xing dengan tatapan mata licik. Dia mengeluarkan buku catatan kecil dari tangannya, menggunakan bulu sebagai pena, dan dengan cepat menuliskan sesuatu. Seseorang di dekatnya berteriak, "Wu Yidian, apa yang kamu tunggu?" Biksu kurus itu bahkan tidak mengangkat kepalanya saat ia cepat-cepat mencatat saya merekam semua orang yang menyerangnya. Di tengah situasi yang mendesak, orang-orang di sekitarnya tidak meragukannya, tetapi malah tertawa apakah Anda akan memberi kami penghargaan setelahnya. Ide yang bagus. Dia sebenarnya adalah orang suci kecil dari aliansi ilahiku. Tidak heran aku selalu merasa bahwa dia telah mengenal dewa ilahi sejak lama. Pada saat ini, aliansi ilahi juga sedang kacau balau. Pertama, Dewa Raja Tonggu terkejut dan mulai berpikir cemas. Dia tentu pernah mendengar bahwa dewa-dewa pernah menunjuk seorang suci kecil di Tianyuan sebagai calon Raja Dewa, tetapi dia tidak mengetahui perinciannya dan tidak mengetahui bahwa ada seseorang bernama Fang Xing di antara mereka. Sekarang, ketika dia mendengarnya, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Memikirkan keputusan luar biasa yang dibuat oleh dewa-dewa sebelumnya, dan keintiman yang dia tunjukkan dengan kaisar ini, dia tiba-tiba memahami banyak hal dalam benaknya. Mungkinkah Kaisar Liu ini sebenarnya adalah bidak catur yang diatur oleh Dewa Langit ke Langit Merah Besar? Semakin dia memikirkannya, semakin takut pula dia. Diam-diam dia berteriak, ini buruk. Identitasku telah terbongkar, dan rencana cemerlang dewa telah hancur. Bukan salahnya kalau dia berpikir seperti ini. Hanya saja, Dewa Yang Maha Esa terlalu licik dan jarang membicarakan berbagai keputusan yang dibuatnya secara pribadi dengan para Raja Dewa. Akibatnya, para Raja Dewa ini kurang memiliki banyak detail dan informasi internal serta tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Karena kamu adalah anggota aliansi ilahi, kamu tidak bisa mati di sini. Raja Dewa Tonggu tiba-tiba mendapat ide dan bergegas keluar untuk menyelamatkan Fang Xing. Tetapi pada saat ini, Ibu Cacing tersembunyi datang dan menangkapnya, seolah-olah dia telah menebak pikirannya. Dia menatap matanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, berkata, dewa-dewa akan memberitahu kita apa yang harus kita ketahui, dan tidak ada cara lain untuk memberitahu kita apa yang tidak boleh kita ketahui. Bocah ini sebenarnya ingin menguasai negeri ajaib kekacauan untuk dirinya sendiri. Bagaimana kamu tahu kalau dia telah mengkhianati dewa-dewa? Selain itu, inkarnasinya baru saja lolos, dan dewa-dewa mengikutinya. Jika kita menyelamatkan hidupnya, dewa-dewa akan melakukan yang terbaik. Mari kita utamakan situasi secara keseluruhan. Raja Dewa Tonggu sedikit terkejut, mengerutkan kening dan bertanya bagaimana situasi keseluruhannya. Ibu serangga tersembunyi tersenyum lembut dan berkata, tentu saja, aku akan menunggunya mati, lalu mengambil lebih banyak ramuan. Raja Dewa Tonggu mengira perkataannya masuk akal, dan tertegun sejenak. Kalau saja dia diberi sedikit waktu lagi, dia mungkin bisa berpikir jernih dan tahu apa yang harus dilakukan, tetapi sekarang situasinya kritis, tapi dalam sekejap mata, kesempatan itu hilang. Ledakan, 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 sosok manusia bagaikan awan, dan niat membasmi bagaikan air pasang. Di antara para kultivator Tianyuan, banyak sekali orang yang melewati Peri Qingyan dan Dao Wufang yang berusaha menghentikan mereka, begitu pula para kultivator Tianyuan lainnya yang mengenal Fang Xing dan percaya pada Fang Xing, dan langsung menyerbu ke arah Fang Xing yang sedang duduk bersila di bawah. Di lautan manusia, niat membasmi naik turun seperti ombak, dan kekuatan magis serta harta yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menyerang Fang Xing. Xiao Fang Xing, kamu, Cier adalah orang pertama yang terkena pukulan, dan dia hampir ketakutan hingga menangis. Tetapi Fang Xing tidak menunjukkan ekspresi apapun saat ini, dia hanya menundukkan kepalanya. Xiao Fang Xing, jika aku mati, kamu akan. Pada saat terakhir, Cier menenangkan diri dan berbicara dengan suara rendah. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya suci yang memenuhi langit telah menenggelamkannya. Ledakan, seperti sungai yang deras, kekuatan sihir dan senjata sihir yang tak terbendung dan tak terhitung jumlahnya mengalir melewati lokasi Cier dalam sekejap, lalu mengalir melewati tempat Fang Xing duduk bersila, dan bahkan terus mengalir ke bawah, menghancurkan bintang ribuan mil jauhnya menjadi berkeping-keping, dengan cahaya dan api berkobar di mana-mana. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, banyak sekali orang yang menunggu dengan penuh semangat dan melihat sekeliling. Apakah Ibel itu sudah mati? Sepertinya aku melihatnya terkena kekuatan sihir kita. Jika dia sudah mati, mengapa Chaos Fairyland tidak meledak, dan mengapa obat peri tidak tersebar? Banyak orang berspekulasi pelan-pelan,
berbisik-bisik satu sama lain, dan bertanya dengan suara pelan, dengan ekspresi ragu-ragu. Dia tidak mati. Sebuah suara tumpul mematahkan dugaan para praktisi. Seorang kultivator dengan tingkat kultivasi lebih tinggi telah menemukan petunjuk. Semua kultivator mengikuti pandangannya dan memandang ke satu arah, dan melihat bahwa di sisi lain kehampaan, Ibel yang telah duduk di udara, tidak berani bergerak, berdiri di sana dengan dingin, menggendong gadis kecil Cier, yang masih pucat dan ketakutan, di lengannya. Dia menundukkan kepalanya, tidak bergerak, dan tidak bereaksi sama sekali saat menghadapi tatapan para pembudidaya. Dia hanya menghindarinya. Banyak biksu terkejut dan akhirnya mengerti apa yang terjadi. Bersyukur, Cier juga menepuk dadanya dengan lembut saat ini, jelas masih dalam keadaan terkejut. Dia berbalik dan bertanya pada Fang Xing, apakah kamu baik-baik saja? Namun, setelah begitu banyak liku-liku dan kecelakaan, waktu terbuang sedikit demi sedikit, dan kekuatan gaib Qiankun milik Fang Xing dalam lengan bajunya akhirnya berhasil ditampilkan, dan dia menyerap taman peri yang besar ke dalam kesadarannya. Pada saat itu, kekuatan magis para kultivator Tianyuan menyerang, dan Fang Xing segera memanggil semua kultivasinya, dan dalam waktu kurang dari 1%, dia mengambil Cier dan melompat ke langit berbintang lainnya. Dia berhasil menghindari serangan yang sangat berbahaya itu. Tetapi saat ini, meskipun dia nyaris lolos dari bencana, wajahnya sangat jelek. Mendengar pertanyaan Cier, dia mengusap wajahnya dengan kasar, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa. Sudahlah, bagaimana mungkin aku yang mendapat masalah? Benua yang hancur begitu luas dan seluruh negeri dongeng kekacauan primal akhirnya sepenuhnya dibawa ke dunia kesadaran Fang Xing. Dalam lingkungan yang berbahaya ini, dibutuhkan banyak keberuntungan untuk mencapainya. Bahkan Fang Xing tidak bisa menahan keringat. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sulit percaya bahwa monster sebesar itu telah dipindahkan sepenuhnya ke dunia kesadarannya. Ketika orang lain melihat kejadian ini, reaksi mereka pun beragam, tetapi hati dan pikiran mereka pun ikut tenggelam, tak terkecuali. Meskipun mereka tidak memahami kemampuan Fang Xing dalam memahami dunia, mereka dapat melihat bahwa bagian dari Chaos Fiery Garden telah diambil olehnya dengan suatu cara. Awalnya, mereka semua ingin bergegas ke Taman Peri Kekacauan untuk memperebutkan obat abadi, tetapi sekarang ide ini hancur. Mereka tidak dapat membaginya lagi dan tampaknya mereka hanya dapat menangkap Ibel ini atau Putra Kaisar dengan paksa. Siapapun yang dapat menangkapnya dapat memonopoli Taman Peri Kekacauan, dan siapapun yang tidak dapat merebut pihaknya tentu harus kembali dengan tangan hampa. Situasinya tiba-tiba menjadi lebih berbahaya dan tekanan pada semua pembudidaya berlipat ganda. Terlebih lagi, Fang Xing sekarang bebas. Dia melompat ke samping dan tertawa aneh. Aura pembasmi para kultivator Tianyuan lenyap seketika. Ketika Fang Xing tidak bisa bergerak, mereka teringat pada reputasi buruk yang ditinggalkan Ibel ini di Tianyuan. Tetapi sekarang, ketika melihatnya bergerak bebas, mereka teringat akan reputasinya yang jahat. Siapa yang berani mengambil tindakan saat ini? Dua pihak lainnya, Aliansi Ilahi dan Dulongzi, yang jelas-jelas memiliki tingkat kultivasi tertinggi tetapi berdiri diam di samping, juga tetap diam pada saat ini. Ketiga pihak saling berpandangan, tidak ada seorang pun yang berani bergerak gegabah, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Aduh, Peri Qingyan, kau baru saja bertindak dengan sengaja dan gegabah, dan akhirnya membuatmu mendapat masalah besar, kan? Melihat Fang Xing bebas, pendekar pedang kurus Su Shaoye, yang telah mengganggu Peri Qingyan untuk mencegahnya membantunya, berhenti bertarung dengan Peri Qingyan. Dengan tebasan pedangnya, dia melompat keluar dari kekuatan sihirnya. Peri Qingyan telah terfokus pada Fang Xing, jadi dia tidak repot-repot mengatakan apapun lagi. Matanya yang indah hanya terfokus pada Fang Xing. Namun Su Shaoye menarik napas dalam-dalam beberapa kali, memikirkan situasi dengan saksama, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara dingin, jika kita menyerang sekarang, bagaimana kita bisa mengalahkan pihak lain? Seseorang berbisik, sekarang, kita setara dengan aliansi ilahi, tetapi kita tidak memiliki Dewa Emas. Pria misterius itu sendirian dan tampaknya tidak berada di pihak aliansi ilahi. Tetapi dia adalah Dewa Emas. Tidak seorang pun dari aliansi ilahi dan kita yang bersatu dapat menjadi lawannya. Satu-satunya cara adalah bergabung dengan aliansi ilahi terlebih dahulu, menggunakan mayoritas untuk mengalahkan minoritas, pertama-tama mengusir Dewa Emas, dan kemudian bertarung dengan aliansi ilahi untuk Ibel kecil itu. Tetapi Dewa Emas tidak begitu mudah untuk dihadapi, dan aliansi ilahi. Semakin aku memikirkannya, semakin patah hati aku rasakan. Hatiku terasa berat, seolah-olah ada batu besar yang menekannya. Di pihak aliansi ilahi, Raja Dewa Tonggu juga mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat ibu cacing tersembunyi. Dia merasakan kalau situasi sudah berkembang sampai sejauh ini dan itu tidak bisa dipisahkan dari penundaan ibu cacing tersembunyi, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang.
Awalnya mereka semua ingin bergegas mengambil tindakan, tetapi dalam situasi ini, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Seorang Daluo Jinxian, kedua kekuatan, pada saat ini, telah menjadi seimbang. Tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah, termasuk Sang Dewa Emas. Jika dia secara paksa mengambil tindakan untuk menangkap Fang Xing pada saat ini, itu pasti akan memancing konfrontasi antara Tian Yuan dan aliansi ilahi. Sekalipun dia seorang Dewa Emas, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari serangan balik besar-besaran dari kedua kekuatan ini. Walaupun tidak disebutkan kalau kedua pihak itu pasti bisa menyakitinya kalau mereka bergabung, paling tidak akan menimbulkan kekacauan besar, dan masih ada kemungkinan Ibel yang baru saja dibebaskan itu bisa melarikan diri. Karena tidak ada kepastian, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Haha, Kaisar, Santa kecil, karena kamu adalah anggota aliansi ilahiku, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Pada saat ini, Raja Dewa Tonggu tiba-tiba tertawa, melangkah maju perlahan, mengepalkan tinjunya, menatap Fang Xing, dan berbicara dengan suara rendah, kami tidak tahu tentang masalah ini, tetapi kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya percaya dewa-dewa mengetahui identitas Anda. Sekarang Anda tidak perlu khawatir, datang saja kepada kami. Tidak peduli siapa yang ingin menyakiti Anda, mereka harus terlebih dahulu meminta izin kepada kami para dewa. Bahkan jika pihak lain memiliki Daluo Jinxian, Anda tidak perlu khawatir. Saya percaya bahwa dengan kekuatan dewa-dewa, dia pasti akan segera kembali, dan tidak ada yang akan menyakiti Anda. Semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan mereka semua menoleh untuk melihat Raja Dewa Tonggu. Namun, Raja Dewa Tonggu memiliki senyuman di wajahnya dan tampak tulus, tetapi dia tampaknya tidak berpura-pura dan tampak sangat tulus. Kata-katanya membangunkan orang-orang Tian Yuan, dan semua orang tersentuh. Ya, sekarang tidak ada pihak yang berani menyerang Ibel dengan seenaknya. Tian Yuan dan Shen Meng takut dimanfaatkan oleh Daluo Jinxian, dan Daluo Jinxian tampaknya khawatir akan timbulnya perlawanan yang kuat dari Tian Yuan dan Shen Meng. Situasinya nampak menemui jalan buntu di sini, tetapi ada satu orang yang dapat memecahkan kebuntuan tersebut, dan tentu saja dialah Ibel yang telah menguasai Taman Peri Kekacauan. Jika mereka dapat meyakinkannya untuk secara aktif mendekati pihak mereka, bukankah mereka akan mendapat keuntungan, dan melarikan diri dan bertarung akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Para kultivator Tian Yuan selalu khawatir, takut kalau Ibel dibujuk oleh Raja Dewa Tonggu. Bahkan Ratu Serangga tersembunyi dari aliansi ilahi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kaisar Xi. Untunglah setelah mendengar hal itu, setan hanya menggunakan jari kelingkingnya untuk mengupil telinganya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ibel, rekan Tao Fang Xing, kamu telah melakukan kesalahan besar di Tian Yuan, mengapa kamu harus melakukan kesalahan yang sama lagi? Pada saat ini, pendekar pedang kurus Su Shaoye, yang tampaknya baru saja bereaksi, perlahan berbicara dengan ekspresi berat, Tian Yuan melahirkanmu, membesarkanmu, dan mengajarimu, jadi kamu memiliki kultivasi dan keterampilan seperti saat ini. Apakah kamu tidak memiliki cinta untuk Tian Yuan? Kesalahan besar telah dilakukan sebelumnya, dan kamu telah mengembara di bidang bintang selama beberapa dekade. Apakah kamu benar-benar ingin tidak pernah kembali ke Tian Yuan? Sekarang adalah kesempatan yang baik untukmu. Datanglah kepada kami dan serahkan negeri dongeng kepada kami. Mungkin itu akan menebus masa lalumu. Kata-kata itu terdengar benar dan masuk akal, dan beberapa kultivator Tian Yuan benar-benar memandangnya dengan prihatin. Peri Qingyan berkata dengan marah, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan di Tian Yuan dan Kuil Tao, tidak ada kesimpulan akhir tentang masalah itu. Hanya saja para tetua tidak mengizinkan kita untuk membahasnya dengan santai. Apakah kamu, Yuan He, yakin bahwa dialah yang mengkhianati Tian Yuan? Pria gemuk Dao Wufang tampaknya ingin merebut kembali Fang Xing, dan dia dengan dingin memarahinya, saat ini saya hanya seorang abadi tingkat ketiga, dan kata-kata saya tidak diperhitungkan, tetapi saya harus mengatakan bahwa saya secara pribadi mengalami lereng pemakaman para abadi dan melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Daois Fang Xing mempertaruhkan nyawanya demi Tian Yuan dan bertarung dengan sengit melawan putra klan malam. Saya telah mengatakan ini berkali-kali, tetapi Anda tidak mempercayai saya, dan malah mempercayai rumor-rumor itu. Hehehe. Setelah mendengar ini, semua pembudidaya di sekitar mencibir beberapa kali. Bahkan dalam suasana seperti ini, mereka tidak menganggapnya serius. Kalau saja mereka tidak khawatir akan membuat marah setan, pasti ada yang keberatan. Peri Qingyan, rekan Daois Wufang, tolong berhenti main-main. Karena kamu punya hubungan masa lalu dengannya, kamu harus membujuknya untuk meninggalkan kebiasaan jahatnya dan bergabung dengan kebiasaan baik. Pendekar pedang kurus Su Shaoye mengerutkan kening dan melirik Peri Qingyan dan Dao Wufang. Matanya penuh makna, seolah ingin membujuk Peri Qingyan dan Dao Wufang agar angkat bicara, dan membujuk Fang Xing agar pergi. Bahkan di antara para kultivator Tian Yuan di sekitarnya,
Banyak orang menyadari hal ini dan buru-buru mengedipkan mata pada mereka berdua. Tian Yuan baru saja menyinggung Ibel, dan jika mereka ingin menangkapnya lagi, tampaknya mereka hanya bisa menggunakan keduanya untuk memainkan kartu emosional. Namun mereka berdua menutup mata terhadap hal itu. Setelah mengatakan apa yang seharusnya mereka katakan, mereka menutup mulut mereka rapat-rapat dan tidak mengatakan apapun. Di antara para kultivator Tian Yuan, lelaki malang berjubah emas, Wu Yidian, juga diam-diam memasukkan buku kecil itu ke dalam pelukannya, lalu menyelinap ke kerumunan sambil menundukkan kepalanya. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya, tetapi dia langsung ketakutan dan balas melotot, menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, "Apa yang kau lihat dariku? Bahkan jika aku mengenalnya, aku tidak akan membujuknya, dan semakin kita saling mengenal, semakin aku tidak akan membujuknya." Orang-orang di sekitarnya mencibir, tidak seorang pun mengatakan kamu mengenalnya. Karena mengira rekan Tao dari golongan Ibel ini selalu gila, tak seorang pun memperdulikannya. Fang Xing, ini mungkin kesempatan terakhirmu. Tolong pikirkan baik-baik. Wang Daoren dari pihak Tian Yuan juga angkat bicara, nadanya dingin dan meski ia berusaha membujuk, namun jelas bahwa ia sedang bersukacita atas kemalangan orang lain. Haha, kesempatan terakhir. Pada saat ini, Fang Xing yang sedari tadi terdiam, akhirnya angkat bicara. Dia tersenyum lembut, dan matanya menjadi suram. Dia perlahan menoleh ke arah pendekar pedang kurus, Peri Qingyan, Wang Daoren, dan Dao Wufang. Matanya menatap Peri Qingyan dan Dao Wufang cukup lama, lalu menjauh dan mencibir, pernahkah kau memikirkan ini? Salamku yang sudah lama hilang tadi adalah kesempatan terakhirku untukmu. Tapi kau benar-benar tidak memikirkannya dengan jelas tadi, kenapa kau harus repot-repot sekarang? Pada titik ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara dingin, apakah kamu di sini untuk mempermalukanku? Dengan suara Swiss, ekspresi pendekar pedang kurus Su Shaoyue berubah. Apakah kau akan tetap di jalan ini sampai akhir? Perkataannya penuh dengan kekecewaan dan frustrasi, dan dia penuh dengan kebencian, yang membuat para kultivator lainnya merasa tertekan. Peri Qingyan bahkan lebih terkejut lagi. Dia menatap Fang Xing dan ragu untuk berbicara. Pria gemuk Dao Wufang juga menghela nafas diam-diam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan mudaku selalu berjalan dalam kegelapan, tahukah kau? Fang Xing langsung mengambil alih kata-kata pendekar pedang kurus itu, dan berteriak dengan suara rendah. Dengan suara berisik, dia mengeluarkan pedang ajaib berbentuk manusia di tangannya, lalu perlahan-lahan menaruhnya di depannya dengan aura pembasmi. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Tian Yuan, Shen Meng, dan Du Longzi yang diam. Ada lapisan energi Ibel yang menggelinding di sekujur tubuhnya, menutupi sosoknya seperti awan dan asap, dan dia mencibir. Hari ini aku akan melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan melihat siapa yang berani menghentikanku. Ingin berjuang untuk keluar. Kata-kata dingin Fang Xing membuat hati para kultivator Tian Yuan dan para dewa bergetar. Untuk sesaat, tak seorang pun bersuara untuk menanggapi. Tetapi pada saat ini, Fang Xing tertawa terbahak-bahak, dan berhenti berbicara omong kosong. Dia berbalik dan menatap Cier, hanya untuk melihat bahwa dia sedang menatapnya dengan mata besarnya, tampak khawatir dan takut. Dia tertawa, mencubit wajahnya, lalu menjentikkan tangan kanannya, dan langsung mengarahkan Cier ke tengkorak itu. Bahkan Peri King Luo, yang telah berdiri di tepi tengkorak dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, ikut terhanyut ke dalamnya. Kemudian tengkorak itu diubah menjadi liontin kecil dan diikatkan di pinggangnya. Setelah melakukan ini, mata aneh Fang Xing tiba-tiba menyapu dan berteriak dengan muram, kamu tidak berani menyerangku sekarang, jadi biarkan aku melakukannya. Saat berbicara, Qitianba, Mendao tiba-tiba berdiri tegak, memegangnya di dada, dan perlahan berputar dalam lingkaran, seolah mencari lawan. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan keganasan dan melotot ke segala arah. Tidak peduli apakah itu Tian Yuan atau Shen Meng, siapa yang berani memprovokasi dia dengan mudah. Untuk sesaat, suasana hening di mana-mana, dan tak seorang pun menjawab. Tepat ketika ujung pisau Fang Xing mengarah ke Tian Yuan, Wang Daoren nampak ketakutan oleh auranya yang ganas. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak berkedip, lalu menatap Fang Xing dengan ketakutan di matanya, lalu mundur sedikit. Apa yang sedang kamu lihat? Dia mengira tatapan mata Fang Xing hanya menyapu wajahnya, tetapi tanpa diduga, Fang Xing tiba-tiba menatapnya dan mengatakan sesuatu dengan suara dingin. Saya lihat kamu. Tuan Wang tidak ingin kehilangan muka di bawah tatapan mata orang banyak, jadi dia secara tidak sadar ingin membalas. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Fang Xing tiba-tiba menyerbu ke depan, seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembasmi, dan seluruh tubuhnya benar-benar seperti gunung berapi yang terbakar dengan api yang mengepul. Di depan gunung berapi itu, dia mengendalikan seberkas cahaya yang menebas kepala Wang Daoren. Lihatlah aku dan aku akan menebasmu. Begitu Fang Xing berteriak dengan marah,
dia sudah bergegas di depan Wang Daoren. Ah! Ya! Akan tetapi, Taois Wang ketakutan oleh pedangnya dan berteriak keras. Dengan kekuatannya sebagai makhluk abadi tingkat ketiga, dia dapat dianggap sebagai murid sekte dalam di kuil Tao. Tetapi bahkan jika dia adalah murid sekte dalam, apa gunanya? Dia baru saja memperoleh nama abadinya belum lama ini dan belum mengumpulkan banyak kekuatan sama sekali. Tingkat kultivasinya saat ini hanya bisa melawan mereka yang berada di level keabadian sejati. Bagaimana dia bisa melawan tingkat kultivasi Fang Xing saat ini? Menghadapi pedang itu, dia begitu ketakutan sehingga dia bahkan tidak berpikir dua kali dan langsung menyerbu ke kerumunan di belakang sambil mencibir, mencoba menyelamatkan hidupnya. Berani sekali kau, setan. Ketika Fang Xing menyerang dengan pedangnya, itu seperti awan ibel yang bergulung-gulung. Tampaknya menuju ke arah Wang Daoren, tetapi pada kenyataannya, puluhan kultivator Tianyuan diselimuti olehnya. Bagaimana mungkin kultivator Tianyuan lainnya berani mengabaikannya? Pendekar kurus Su Shaoye berteriak dan bergegas mendekat. Pedang berkarat itu beriak dan menebas ke arah samping Fang Xing. Pada saat yang sama, bahkan Dao Wufang dan Peri Qingyan terkejut. Keduanya memiliki penyesalan dan keputusasaan di mata mereka dan berteriak serempak. Karena kalian semua memanggilku ibel, bagaimana mungkin aku layak untuk kalian jika aku tidak menunjukkan kemampuan ibelku? Fang Xing tertawa dingin dan menangkis Qitian Ba. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Men Dao miliknya. Cahaya pedang yang dipancarkan pedang berkarat itu dihantamnya dan berhamburan ke segala arah bagaikan kembang api. Kekuatan yang tersebar itu begitu kuat sehingga para kultivator Tianyuan dalam radius 100 mil di sekitarnya semuanya tersapu hingga berkeping-keping oleh kekuatan yang tersebar itu. Mereka menjerit dan mengerang terus-menerus dan terlempar mundur dalam sekejap. Bahkan pendekar pedang kurus Su Shaoye pun mengerang dan mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah pucat dan biru, dan dia mengambil napas beberapa kali sebelum keadaannya stabil. Ibel ini memiliki kemampuan yang sangat hebat. Awalnya aku adalah seorang abadi tingkat pertama, dan dengan berkat jiwa abadi, alamku telah dinaikkan ke tingkat tertinggi. Menurut para tetua, aku seharusnya mampu bertarung bahkan jika aku menghadapi seorang abadi Tai tingkat tinggi. Jika aku memiliki cukup latar belakang dan sumber daya di masa depan dan dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan jiwa abadi, aku bahkan dapat bertarung melawan seorang Daluo Jinxian. Mengapa aku merasa jauh lebih lemah darinya sekarang? Pada saat ini, keterkejutan di hati pendekar pedang kurus Su Shaoye tidak terbayangkan. Dia dan Tianjiao Tianyuan lainnya yang masuk dalam daftar dewa yang dianugerahkan tentu memahami satu hal, yaitu, kultivasi mereka semua salah, seperti Peri Qingyan yang dengan mudah memberitahu Ibu Cacing Yuyin bahwa kultivasinya dibangun oleh sumber daya, tanpa ada penghindaran. Alasannya adalah karena saat nama mereka masuk dalam daftar dewa yang dianugerahkan, para tetua sudah menjelaskan dan menganalisis untung ruginya bagi mereka. Tetapi justru karena itulah ia merasa terkejut, karena ia sudah berdiri di atas bahu para raksasa untuk memiliki kultivasinya saat ini. Tetapi setan itu tidak memiliki keberuntungan ini pada awalnya. Bagaimana dia memperoleh kemampuan untuk bertarung denganku? Mungkinkah benar, seperti yang diisukan, bahwa ia adalah seorang jenius yang setenar orang-orang aneh yang bahkan orang-orang tua pun tidak berani mendisiplinkannya terlalu keras? Segala macam pikiran berkelebat dalam benakku, dan aku begitu marah hingga tidak dapat memahaminya. Perasaan ini bagaikan anak-anak keluarga kaya yang berebut harta keluarga. Salah satu dari mereka diusir dan menjadi tunawisma. Namun, ketika mereka bertemu lagi beberapa dekade kemudian, para pemuda yang mewarisi harta keluarga ini secara tak terduga menemukan bahwa anak terlantar yang diusir itu sebenarnya memiliki lebih banyak sumber daya keuangan daripada mereka sendiri. Pertama, mereka tidak mau percaya bahwa dia tega memukuli keluarga itu tanpa apa-apa, dan kedua, mereka sungguh tidak mau menerimanya. Haha. Seorang abadi kelas 1, apakah hanya ini yang dapat kau lakukan? Fang Xing juga tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan muram kalau begitu, aku benar tidak memasuki jembatan batu Tongxian sejak awal. Sambil berkata demikian, dia memutar bilah pedangnya dan menebas langsung ke arah pendekar pedang kurus itu. Dia sebelumnya telah mengalami kekuatan abadi kelas 2 dari Li Hongyi dan yang lainnya, dan merasakan bahwa itu adalah berkah yang dapat dibandingkan dengan kehidupan abadi, dan bahkan tampak lebih kuat daripada kehidupan abadi di permukaan. Itu cukup untuk menaikkan tingkatan dan kultivasi seseorang ke beberapa tingkat, dan juga memiliki potensi yang mengerikan untuk dimanfaatkan. Manusia abadi biasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Sekarang setelah dia akhirnya melihat makhluk abadi kelas 1 yang sesungguhnya, dia ingin melihatnya sendiri. Lagi pula, ini adalah hal yang mereka tidak mau berikan kepadanya pada awalnya. Dia menahan banyak amarah, dan dia ingin melihat seberapa hebat hal yang Anda tolak untuk diberikan kepadanya. Ibel ini sangat tidak berperasaan dan kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Rekan-rekan Taois, mari kita basmi ibel ini bersama-sama. Pada saat ini,
Wang Daoren, yang telah melarikan diri kembali ke para kultivator Tianyuan, mulai berteriak sekeras-kerasnya dengan ekspresi panik di wajahnya. Siapkan formasi hebat untuk membasmi ibel dan monster. Semua kultivator Tianyuan berteriak serempak, dan menggunakan kekuatan magis mereka sendiri untuk menyerbu ke arah Fang Xing dari segala arah, menutupi langit dan matahari. Pendekar pedang kurus Su Shaoye juga tiba-tiba berteriak, menunggangi kuda kurus, dan menyerbu maju dengan pedangnya. Pada saat yang sama, cahaya kemasan bersinar di tubuhnya, dan bayangan keabadian terbentuk samar-samar, menutupi seluruh tubuhnya. Saat dia mengayunkan pedangnya ke depan, bayangan sang abadi juga menunjuk ke depan secara diagonal. Seketika, kekuatan magis yang dahsyat meraung, menyerbu ke arah Fang Xing disertai hembusan napas kehancuran. Di udara, seseorang bahkan samar-samar dapat melihat nafas Dao Agung. Dapat dikatakan bahwa serangan ini, sampai batas tertentu, sudah memiliki sebagian kekuatan suci yang hanya dimiliki oleh Daluo Jinxian. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa ini dilakukan oleh seseorang yang hanya berlatih selama beberapa dekade. Apakah ini rahasia nama abadi peringkat pertamamu? Melihat serangan ini, Fang Xing juga meraung dengan suara rendah, dan secara intuitif melihat beberapa rahasia dari nama abadi. Hatinya tergerak, dan dia melangkah maju. Dia tidak lagi memiliki keraguan dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang Qitianba, Men berbalik, tanpa menghindar atau menghindar, dan menebas dengan keras. Dalam sekejap, 3 bayangan naga yang hampir tak terlihat muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, suara alat musik terdengar aneh, menusuk gendang telinga. Tampaknya di belakang Fang Xing, ada petikan sitar tak kasat mata. Dengan setiap suara, aura Fang Xing menjadi lebih kuat. Dengan setiap tabrakan alat musik, niat membasmi Fang Xing menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, seolah-olah 3 hantu jalan muncul di depan tubuh Fang Xing, dan dia menebasnya dengan pedangnya. Ketika pendekar pedang kurus Su Shaoye melihat pedang itu, dia sangat terkejut hingga hampir kehilangan kesadaran dalam sekejap. Jika milikmu adalah abadi tingkat pertama, milikku tingkat berapa? Saat Fang Xing tertawa liar, kedua bilah cahaya itu segera bertabrakan satu sama lain. Dengan ledakan keras, bidang bintang berubah secara drastis. Arus udara seperti laut, menyapu ke segala arah. Pendekar kuda kurus Su Shaoye hampir hancur oleh pedangnya. Bayangan abadi di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dia sendiri menyemburkan darah dan jatuh ke belakang. Pada saat ini, Fang Xing maju selangkah dan meninjunya dengan keras. Suara piano terdengar di sekelilingnya. Su Shaoye begitu takut hingga dia dengan cepat terlempar mundur, tetapi kuda kurus di bawahnya tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan kepalanya terkena pukulan Fang Xing. Mendesah, kuda kurus itu merintih dan berdiri tegak sejenak sebelum ambruk dan berubah menjadi daging dan darah di udara. Mengejar angin, pendekar pedang kurus Su Shaoye berteriak keras saat ini, tetapi dia batuk darah sebelum dia bisa menyelesaikan setengah dari teriakannya. Pada saat ini, hampir tidak ada seorang pun yang bisa memahami kesedihan di hatinya. Tetapi Fang Xing tidak menghiraukannya. Dia membasmi kuda kurus itu dengan satu pukulan, menakuti Su Shaoye, dan kemudian melangkah maju. Genderang sihir abadi di sekelilingnya bergoyang dan menjatuhkan puluhan kultivator Tianyuan yang berada di dekatnya. Seluruh orang itu bagaikan pedang tajam, yang langsung menyerbu ke arah para kultivator Tianyuan, mencabik-cabik nyawa mereka, lalu menerjang maju ke hadapan raja. Cepat, basmi cepat. Sang Taois Wang buru-buru masuk ke dalam kelompok kultivator Tianyuan untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, dia berteriak sekeras-kerasnya, mendesak orang-orang di sekitarnya untuk maju dan membasmi Fang Xing. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di punggungnya, yang membuatnya terkejut. Dia berbalik perlahan-lahan dengan leher kaku, lalu dia melihat sebuah tangan besar mencengkeramnya dengan kuat, mencubit lehernya, lalu perlahan-lahan mengangkatnya ke udara. Selama proses ini, meskipun dia memiliki banyak kekuatan sihir, dia tidak dapat menggunakan satupun di antaranya. Kau benar-benar berani membasmiku. Ketika Wang Daoren menatap mata Fang Xing yang dingin, lidahnya membeku dan dia menjadi gagap. Jika apa yang kulakukan di masa lalu berubah di mulutmu. Fang Xing mencibir dan berkata, kalau begitu hari ini aku akan meninggalkan luka di hatimu, dan kamu tidak akan pernah melupakannya. 1940